malam ini. Terima kasih Pak Nunu, terima kasih Bu Astuti karena malam ini bersedia hadir untuk memfollow up lagi untuk kami yang ada di NTB. Selanjutnya langkah-langkah apa yang bisa kami lakukan setelah formasi struktur terbentuk gitu. Mungkin itu dari saya. Selanjutnya saya serahkan ke Bu Astuti atau Pak Nunu. Silakan Bapak. Bu Tuti, silakan. Ke dioper ya. Bentar. Main oper-operan tuh Bu Sari. Pak Nunu tuh begitu. Karena paling ganteng di grup saya, ya oke lah saya pupuk aja Pak Nununya gitu. Iya Bu Sari. Iya. Baiklah, ini aku dulu nanti biar dijelasin banget sama Pak Nunu. Bapak Ibu, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera buat kita semua. Terima kasih Bapak Ibu di tengah kesibukan, di tengah jadwal nonton. Hari ini kita masih berkumpul, itu sesuatu banget buat saya, terutama ketemu aja dengan Ibu Bapak itu udah sesuatu yang membuat kita tuh semakin sehat ya Pak Nuno. Itu kelebihannya gitu. Hari ini kita hadir gitu, memang kita berkeinginan untuk selamat malam Bu Komang. Jadi kita memang untuk memulai langkah sebenarnya, karena Bu Hitmi sudah kita tanyakan itu sudah sampai mana ya Bu gitu. Ternyata banyak sekali teman-teman dari NTB yang bergabung di grup kita gitu ya, di NTB, di provinsi NTB ini. Nah jadi kita berpikir harus cepat apa yang harus dilakukan teman-teman untuk bisa kita kuatkan gitu. Jadi bukan setelah dibentuk terus mau ngapain gitu tuh, jadi nggak tahu lagi gerak langkah. Jadi upaya yang dilakukan teman-teman nanti ini akan kita bahas bersama saya dan Pak Nunu untuk membersamai Bapak dan Ibu malam ini. Jadi mungkin kita akan ada 2 hal nanti yang akan disampaikan Pak Nunu tentang apa dan bagaimana gerak langkah kita setelah ini. Mungkin itu aja untuk pengantar ya Bu Sari dan Bapak Ibu. Saya akan serahkan langsung ke Pak Nunu. Terima kasih Bu Tuti. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera untuk kita semua. Teman-teman, terima kasih sudah memberi kesempatan bagi saya Bu Tuti untuk malam ini belajar barengan gitu. Belajar barengan artinya apa yang disampaikan oleh saya dan Bu Tuti itu bukan satu yang kaku juga, artinya silakan nanti juga bisa saling menguatkan gitu, saling menguatkan bersama gitu. Jadi setelah kemarin kita udah sempat ketemu, kita udah waktu itu memang fokus lebih ke bagaimana sih agar teman-teman di NTB itu terbentuk gitu. Setelah sekarang udah terbentuk, mungkin saya hari ini mohon izin akan memberikan beberapa informasi gitu terkait dengan kenapa sih kita perlu adanya badan pengurus di komunitas guru belajar gitu. Apa sih kita perlu ada itu gitu, perlu adanya teman-teman guru belajar itu sebenarnya apa sih harapannya ini memperkuat teman-teman gitu. Itu di sesi selanjutnya. Nah, dari situ juga nanti di dalam apa yang pengen saya sampaikan nanti juga ada beberapa hal yang mungkin ada beberapa, kalau boleh bilang bukan prosedur tapi langkah-langkah kali ya, langkah-langkah yang teman-teman agar setelah udah muncul selanjutnya ngapain lagi nih kita, mungkin seperti itu, kira-kira seperti itu. Nah, saya mohon izin untuk share screen teman-teman. Ya, oke. Yes. Sudah muncul Bapak Ibu share screen saya, aman kah? Sudah Pak, aman. Sudah Pak Nu. Terima kasih. Nah, slide ini kami sebut sebagai slide Merdeka Belajar Barengan. Kenapa Merdeka Belajar Barengan? Ya janganlah Merdeka Belajar tuh sendirian, karena apapun yang terjadi kalau kita udah nyebut Merdeka Belajar, maka ada satu K di sana yang nggak bisa ditinggal.
Kalau kita ngobrol komunitas guru belajar ada 4K. Kalau ngobrol Merdeka Belajar aja itu ada 1K yang nggak boleh ditinggal. Kalau di KGB ada 4K. Kemerdekaan, kemudian kompetensi, kolaborasi, dan Kolaborasi karir. dan karir. Yes. Jadi 4K itu adalah cita-cita guru. Guru itu punya cita-cita sebenarnya. Cita-cita yang pertama yaitu kemerdekaan. Guru pengen merdeka, menentukan di kelas saya, anak-anak saya dengan model seperti ini, cocoknya strateginya ini. Gak bisa itu. Model anak saya yang seperti ini, strateginya disamakan dengan model anak-anak di mungkin daerah tempat Bu Tuti, si Junjung, yang anaknya pasti berbeda lagi. Jangankan antara NTB dengan Sumatera Barat gitu. Sama-sama di NTB, antara Lombok Timur dengan Lombok Tengah aja, mungkin anak-anaknya berbeda. Sama-sama di Lombok Tengah, antara sekolah A dengan sekolah B yang tetanggaan, itu aja mungkin beda. Satu sekolah antara kelas satu dengan yang lain, itu juga mungkin berbeda. Artinya guru itu butuh K yang pertama, yaitu kemerdekaan untuk menentukan arah dan kemudian keseruan belajar di kelas. Gitu. Itu ada cita-cita guru di sana. Jadi nggak bisa guru itu diintervensi, guru harus pakai cara ini, harus pakai model strategi ini untuk materi ini. Itu nggak bisa. Pendekatan itu hanya bisa disampaikan ke guru dan guru yang menentukan. Kemerdekaan itu ada di guru gitu. Nah maka dari itu K yang pertama itu kemerdekaan. Cita-cita guru yang diyakini oleh KGB. Kemudian yang kedua, cita-cita guru adalah kompetensi. Guru itu pengen meningkatkan kompetensinya gitu. Guru itu pengen meningkatkan kompetensinya. Maka dari itu nanti ada tuh satu pertanyaan di slide ini, apakah guru itu harus belajar lagi gitu. Nanti akan kita jawab bareng-bareng. Yang kedua kompetensi tadi. Yang ketiga itu kolaborasi. Jadi kenapa di sini kita sebut Merdeka Belajar barengan? Karena baik kita membahas Merdeka Belajar sendiri atau kita menghubungkan Merdeka Belajar dengan komunitas guru belajar, itu yang ketiga ini nggak bisa dipilih. Karena kolaborasi itu termasuk salah satu faktor kunci untuk bisa mewujudkan cita-cita guru, dan faktor kunci untuk agar kita bisa lebih memperluas gitu dan lebih memahami murid-murid kita dan menyediakan memfasilitasi murid-murid kita belajar. Itu kolaborasi. Kita akan junjung tinggi kolaborasi. Dan yang keempat itu karir. Guru itu pengen mengembangkan karirnya gitu. Maka dari itu di komunitas guru belajar juga kita mencoba agar semua teman-teman ya baik penggerak, baik anggota gitu, badan pengurus dan seluruhnya itu juga bisa meningkatkan karirnya gitu, bisa meningkatkan karirnya. Nah, di KGBN itu kita memahami bahwa karir itu selama ini kan kita memahami bahwa sebagian mungkin ada beberapa yang sudah memahami lebih jauh, tapi sebagian yang saya temui itu seringnya termasuk saya sendiri sebelum saya mendapatkan ini di komunitas guru belajar, saya tahunya itu awalnya dulu karir guru itu ya mentok di kepala sekolah atau pengawas sekolah, itu udah top-topannya guru gitu. Terus atau kalau enggak, kalau beruntung gitu dengan punya dukungan yang bagus gitu, secara politis dukungannya bagus, kepala dinas mungkin gitu. Itu karir guru itu gitu. Jadi guru jadi kemudian wakil kepala sekolah, pengawas gitu, atau ya bisa sampai kepala dinas, kira-kira seperti itu. Nah, itu karir guru yang saya pahami awalnya. Ternyata setelah saya belajar bareng dengan teman-teman di komunitas guru belajar, karir guru itu ada yang disebut dengan karir protean, teman-teman. Iya, karir protean. Apa itu karir protean? Karir protean itu sebenarnya karir seseorang yang juga mendukung karir utamanya. Ini bisa dikatakan ini ada yang nyebut karir sampingan, tapi sebenarnya bukan karir sampingan sih, tapi artinya ini adalah karir yang mendukung karir kita gitu. Dan di guru sendiri karir protean itu ternyata terbuka lebar. Jadi ada guru yang suka membuat film gitu, membuat video. Maka dia bisa bikin media pembelajaran video sebagai karirnya dia, dan itu bisa menghasilkan sesuatu gitu. Kalau kita udah ngobrol karir berarti kan ada feedback yang kita dapatkan gitu. Ya, jadi mungkin nggak selamanya uang gitu, tapi ada sesuatu yang kita dapatkan gitu dari karir itu gitu. Nah maka dari itu ini karir protean. Saya sendiri dulu nggak pernah tahu Bapak Ibu kalau ternyata saya itu punya karir protean. Selain saya ngajar di sebuah sekolah, ternyata karena saya itu suka main game, ternyata saya juga bisa bikin game untuk murid-murid saya. Ketika dengan murid saya dibuktikan murid-murid saya oke, saya terapkan sama murid-murid saya beres, dan ternyata ada yang mau beli game-game itu Bapak Ibu, dan itu jadi karir saya. Ada teman saya yang suka nulis gitu.
dia menulis, mengumpulkan teman-teman, bikin buku, dan itu jadi karirnya mereka gitu. Ada teman-temannya yang suka bikin video, dia kemudian video itu diproduksinya dia sampai dia punya portofolio. Ada guru lain yang saya pengen dong dibuatkan video gitu. Itu karirnya gitu. Nah itu yang kita kejar. Ternyata karir guru itu nggak selamanya cuma berhubungan dengan kepala sekolah, pengawas, kepala dinas, nggak selalu berhubungan dengan itu. Ada banyak karir. Nah 4K ini sebagai cita-cita guru di komunitas guru belajar yang pengen kita wujudkan gitu, dari kemerdekaan, kompetensi, kolaborasi, dan karir. Nah selanjutnya kita tuh menjawab beberapa hal sih. Ini nomor satu aja deh, kita ke nomor satu dulu. Mengapa kita perlu mencari teman seperjalanan? Seperti kita tahu Bapak Ibu bahwa sesama guru itu teman seperjalanan. Kita itu mau berjalan gitu. Karena teman seperjalanan kita nggak bisa tuh meninggalkan gitu. Kita sendirian jalan gitu. Karena kita memang butuh rekan seperjalanan. Sesama guru itu perlu saling menguatkan. Mungkin selama ini kalau di tempat saya Bapak Ibu di Pekalongan Jawa Tengah, selama itu masih kental gitu. Masih kental yang namanya guru itu kalau punya satu strategi atau inovasi itu disimpan sendiri. Kenapa? Karena berpikir kalau strategi ini saya bagikan ke sekolah lain, ini bahaya. Bahayanya apa? Ini jangan-jangan yang dapat nama sekolah lain. Nanti murid saya jadi sedikit, yang banyak murid sekolah itu tuh jangan-jangan. Nah gitu tuh, ada masih kayak gitu-gitu kalau di Pekalongan. Terus ada juga yang ini inovasi saya. Ini kalau saya sampaikan ke teman-teman yang lain, nanti saya nggak ada potensi menang Gupres ini, guru prestasi. Nah itu tuh, jadi masih ada kadang-kadang kayak gitu, masih muncul-muncul kayak gitu. Tapi kalau di komunitas guru belajar Nusantara itu kita lebih mengutamakan bahwa semua praktik baik kita itu kalau seandainya bisa kita bagikan ke lebih banyak orang gitu, lebih banyak guru sebagai teman seperjalanan, bukan lawan gitu, bukan saingan, tapi mereka adalah teman seperjalanan kita yang saling menguatkan, itu akan membuat kualitas pendidikan minimal di daerah itu berkembangnya semakin cepat. Gitu. Jadi itu yang kita yakini di komunitas guru belajar Nusantara. Maka dari itu kita menganggap bahwa sesama guru itu adalah teman seperjalanan. Dan ternyata mencari teman seperjalanan itu nggak mudah, gitu. Terutama ya setelah saya ngobrol dengan beberapa teman dari segala penjuru Nusantara, itu memang rata-rata gitu. Susah banget beberapa guru tuh berbagi gitu. Menganggap kita teman tuh susah. Seringnya menganggap kita tuh saingan, menganggap kita itu orang-orang yang berpotensi untuk menjegal dan seterusnya, karena kayak gitu. Itu yang kita hindari. Maka dari itu sebenarnya penting kita mencari teman seperjalanan. Coba bayangkan ketika saya mentok di kelas saya, aduh saya nggak punya solusi nih untuk tantangan yang ada di kelas saya. Kemudian sebenarnya ada jawaban itu, jawaban untuk menyelesaikan tantangan di kelas saya itu ada, tapi di teman guru yang lain. Dan teman guru yang punya solusi ini itu ada beberapa anggapan di dirinya dia. Satu, bisa menganggap saya nggak mau bagiin ke dia, dia sesama guru gitu. Ntar jangan-jangan dia yang dapat nama, dia yang jadi Gupres kalau inovasinya saya beriin ke dia gitu. Atau ini ada ilmu bagus nih, ada info baru tentang kurikulum baru nih gitu. Saya simpan aja biar saya aja yang tahu duluan gitu, biar saya kelihatan paling keren gitu. Itu bisa, itu pilihan pertama. Pilihan yang kedua, aduh jangan dibagiin lah. Dia guru yang lebih keren dari saya, dia tuh guru senior. Atau dia tuh kan guru prestasi. Kalau saya bagiin ke dia, jangan-jangan nggak kepake, enggak, malah kayak ngasih garam di lautan ini ntar kalau ngasih ke dia. Itu pilihan yang kedua. Atau pilihan yang ketiga, kita berbagi aja, kita ngobrol aja. Saya kemarin gini Bu, kalau di tantangan Ibu saya pernah kayak gitu. Siapa tahu cocok gitu. Siapa tahu cocok solusi yang saya berikan karena saya pernah pakai di kelas saya. Itu yang kita cari adalah yang ketiga. Sikap teman-teman guru penggerak yang ketiga gitu. Yang ketiga itu. Jadi yang ketika kita ini mau membagikan ke teman seperjalanan, kita berikan pengalaman praktik baik kita juga mendapatkan praktik baik dari banyak orang. Coba bayangkan, kita punya banyak narasumber. Itu dia. Maka dari itu sebenarnya sesama teman guru adalah teman seperjalanan, dan itu perlu kita cari. Kita perlu menemukan teman-teman ini, gitu. Terus berikutnya ada data nih. Ada 17.091 pendaftar program guru penggerak Kemdikbud tahap 2 di tahun 2021. Tahun 2021 ada 4 tahap gitu program guru penggerak. Ternyata yang daftar itu untuk tahap 2 aja udah 17.000. Hal ini menunjukkan bahwa sebenarnya ya ada banyak juga kok orang-orang yang ingin ikut bergerak untuk pendidikan gitu.
ada banyak orang-orang yang ikut bergerak, meskipun dari 17.000 itu pasti ada banyak motif juga. Ya, ada yang motifnya bergerak karena pengen ngincer sertifikat jadi kepala sekolah, ada juga gitu ya. Artinya tapi dari data ini ada logis dong kalau kita ambil kesimpulan bahwa oke, sebenarnya ada banyak teman-teman seperjalanan kita. Tapi kita perlu cari tahu di mana adanya gitu. Nah, yang berikutnya, banyak murid yang sudah merasakan merdeka belajar dari guru-guru yang terus belajar. Ada banyak murid yang telah merasakan serunya merdeka belajar, betapa bermaknanya merdeka belajar dari guru-guru yang nggak pernah berhenti belajar. Gitu. Itu ada banyak murid. Saya baru saja tadi siang itu dapat cerita dari salah satu guru di Pekalongan, Jawa Tengah. Tadi siang kami baru bikin sebuah pertemuan, semacam lokakarya gitu. Kemudian ada salah satu guru yang berbagi, namanya Bu Niken. Dia guru di SMA Negeri 1 Kajen, Kabupaten Pekalongan. Dia itu baru dicurhatin sama muridnya. Muridnya tuh bilang gini, Miss Niken, dia guru bahasa Inggris gitu, makanya manggilnya Miss Niken. Miss Niken, kata muridnya, Miss Niken, guru yang ikut komunitas guru belajar itu di sekolah kita ada berapa orang, Bu? Gitu. Yang ikut di komunitas guru belajar. Miss Niken bilang, nggak ada, baru saya gitu, baru saya aja yang ikut gitu, belum ada yang lain gitu. Terus muridnya tuh sampai bilang gini, coba Bu, kalau semua guru itu ikut dalam komunitas guru belajar, pasti pembelajaran tuh seru-seru semua kayak pembelajarannya Miss Niken gitu. Itu murid sampai bilang gitu. Itu yang bikin kita tuh kadang merinding gitu. Oh iya ya gitu. Itu baru dari cerita satu orang. Ada banyak cerita dari teman-teman guru yang mendapatkan testimoni seperti itu dari murid-muridnya. Jadi udah banyak murid-murid yang merasakan itu gitu, dari guru-guru yang nggak pernah berhenti belajar gitu. Dan mereka kenapa mereka bisa terus belajar ya? Bukankah belajarnya guru itu nggak mudah? Nah, ini pertanyaannya. Kok bisa ada guru-guru yang terus-menerus belajar gitu? Emang bisa gitu? Emang guru bisa terus-terus belajar? Saya pengen belajar, tapi selama ini kepala sekolah saya nggak pernah ngirim saya ke workshop, jadi ya repot. Kapan saya mau belajar lagi? Selama ini dinas nggak pernah ngasih nama saya tuh untuk dikirim ke workshop apa, pelatihan apa, ya saya nggak belajar lagi gitu. Nah, tapi kok ada guru yang terus-terusan belajar? Gimana caranya gitu? Sampai muridnya bisa seperti itu. Nah, maka dari itu sampai ada testimoni dari banyak murid yang merasakan itu. Untuk itu jangan sampai cuma berhenti di murid kita aja. Jangan sampai berhenti di murid-murid itu aja. Tapi semua anak Indonesia itu harus ikut merasakan ini gitu. Harus ikut bagaimana merasakan serunya dia bisa melejitkan bakat minatnya dia sendiri gitu. Jadi lebih banyak waktu untuk melejitkan bakat minat, nggak dijejali dengan materi-materi yang sebenarnya nggak esensial buat dirinya gitu. Nah, itu yang perlu kita cari. Kenapa pentingnya mencari teman seperjalanan? Agar jangan cuma murid-murid itu aja yang merasakan, tapi murid seluruh Indonesia itu harapannya bisa ikut merasakan gitu. Nah, untuk itu jelas kita perlu merangkul lebih banyak teman seperjalanan. Demi siapa? Tentunya itu tadi di akhir kita bahas tadi, demi murid. Gitu, demi murid-murid kita. Gitu. Nah, ini pertanyaan yang saya sampaikan di depan tadi. Apakah guru masih perlu belajar lagi? Gitu. Pengalaman saya pribadi, ketika pertanyaan tersebut ditanyakan kepada seorang guru dari semua guru yang saya tanyakan, itu nggak ada satupun yang jawabannya berbeda. Semua jawabannya sama. 100% yang saya tanyakan ini, mungkin Bapak Ibu juga boleh ngetik di kolom komentar gitu. Ketika ada pertanyaan ini, itu ada pertanyaan, apakah guru itu harus belajar lagi? Silakan diketik aja di kolom komentar. Apakah benar guru itu masih perlu belajar lagi? Kalau yang saya temui kemarin-kemarin, jawabannya iya. Iya, kita tuh perlu belajar lagi. Padahal kan guru, masa masih belajar lagi gitu? Iya, saya guru, tapi saya merasa saya perlu terus belajar lagi. Kan zaman berkembang. Itu jawabannya selalu seperti itu, Bapak Ibu. Nah, jadi jawaban ini membuktikan bahwa guru itu sepakat bahwa guru itu perlu belajar lagi. Permasalahannya ternyata ada ini. Guru untuk belajar lagi, dia kok sulit ya? Selama ini kok belajar lagi itu kok sulit ya? Karena sebenarnya guru-guru itu terpenjara oleh jeruji-jeruji yang kadang seringnya malah diciptakan oleh guru itu sendiri. Iya. Jadi untuk bisa belajar lagi, guru-guru itu terpenjara. Makanya itu kadang mereka merasa kok ribet ya buat belajar lagi. Saya pengen belajar lagi, tapi kok susah ya untuk belajar lagi gitu. Teman-teman guru, saya punya teman guru prestasi yang dia rajin bener ngikutin beberapa kegiatan-kegiatan. Setahun dia bisa ngumpulin sertifikat itu sampai 7 gitu. Jadi ada 7 forum belajar yang dia ikuti dalam setahun. Di teman-teman komunitas guru belajar,
minimal setahun itu mereka ngikutin 12 ruang belajar. Jadi kegiatan belajar minimal ada 12. Kenapa? Sebulan sekali ada pertemuan-pertemuan untuk sebagai ruang-ruang belajar. Itu minimal. Ini nih kalau teman-teman malam ini nggak ada sesi ini, teman-teman tuh ada disediakan satu ruang belajar namanya Temu Pendidik Live. Ini ada sedang berlangsung Temu Pendidik Live seminggu sekali yang diselenggarakan oleh teman-teman Badan Pengurus Nusantara. Jadi Badan Pengurus Nusantara itu yang ada di pusat, itu mereka menyelenggarakan ruang-ruang belajar seminggunya sekali gitu. Coba bayangin, seminggu sekali, sebulan udah 4 gitu. 4 sampai 5 itu sebulan. Belum temu pendidik yang dilaksanakan di daerah masing-masing. Sebulan sekali gitu. Itu bayangin setahun udah berapa ruang-ruang belajar. Kok bisa bikin ruang belajar seperti itu? Tapi selama ini kok beberapa guru sulit. Ternyata setelah dipetakan, masalahnya ini Bapak Ibu. Ada miskonsepsi yang memenjarakan guru-guru untuk belajar lagi. Apa itu? Ketika diajak untuk belajar lagi, ini ada ruang belajar nih, ada temu pendidik live lewat Zoom gitu. Itu ada aja tuh yang memenjarakan, yang membuat guru belajar itu nggak bisa keluar dari penjara. Apa itu? Satu, selalu ditanyakan di awal, ada sertifikatnya nggak gitu. Itu seringnya seperti itu. Ada nggak sertifikatnya? Yang sebenarnya kalau saya boleh katakan sertifikat ini bolehlah kalau Bapak Ibu mungkin ada aturan di kedinasan atau aturan di kantornya harus ada sekian sertifikat, itu boleh. Tapi apakah belajar harus mencari sertifikat terus-menerus gitu? Padahal dalam paling cepat 2 tahun untuk kenaikan pangkat, kadang butuh sertifikat berapa aja sih dalam 2 tahun itu gitu. Nah, itu dia. Jadi kadang karena yang dikejar sertifikat, maka memenjarakan dirinya sendiri ketika ada ruang-ruang belajar, ada kesempatan belajar, nggak ada sertifikatnya. Jadi buang waktu aja nih. Jadi akhirnya malah nggak ikut. Ada kesempatan belajar tapi nggak ngambil gitu. Yang berikutnya nanya lagi, narasumbernya siapa? Gitu. Itu narasumbernya guru SD. Hah? Guru SD? Saya ini guru SMA, men. Ngapain belajar sama guru SD? Nggak related sama saya gitu. Kadang seperti itu Bapak Ibu. Itu yang memenjarakan gitu. Padahal saya sendiri, saya harus cerita ini gitu. Saya di 2016 ketemu sama guru TK. Gitu. Guru TK namanya Bu Hesti dari Sorowako. Ketemu di salah satu temu pendidik gitu. Dilaksanakan di Jakarta, saya ketemu sama beliau cerita tentang ruang belajar raksasa, bagaimana serunya belajar di outdoor. Belajar outdoor itu ternyata seru sama teman-teman, sama anak-anak TK-nya beliau gitu. Saya dengar ceritanya beliau, wah ini keren nih, bisa saya terapkan di sekolah saya gitu. Kebetulan sekolah saya itu adalah sekolah di puncak gunung yang Bapak Ibu bisa searching deh gitu, nama SMA Negeri 1 Petung Kriyono gitu. Searching di Google, itu posisinya ada di puncak gunung di tengah hutan gitu. Ya, jadi segala keterbatasan di sana. Saya guru komputer tapi nggak punya lab komputer. Maka dari itu akhirnya inspirasi dari guru TK tadi, dari Bu Hesti tadi, saya bawa ke sekolah saya. Saya ajak anak-anak saya belajar komputernya di luar ruang. Karena saya nggak punya komputer, nggak punya lab komputer, saya ajak mereka belajarnya di kebun. Belajar komputer di kebun. Hasil dari belajar dari Bu Hesti, guru TK. Saya guru SMA gitu. Jadi saya belajar di kebun gitu, belajar di kebun, kemudian dari hasil belajar di kebun itu ternyata malah bisa melejitkan kemampuan mereka dan kemampuan lokal di Petung Kriyono itu sendiri gitu. Jadi 1 jam pertama, mau belajar apa di kebun ini? Saya pengen mencampurkan tanah dengan pupuk Pak. Oke, cara nyarinya gimana? Pak Nunu ngerti gak? Saya nggak ngerti, saya nggak pernah nanam, saya nggak tahu, nggak bisa ngajarin tentang itu. Tapi kalau anak-anak pengen belajar tentang itu, coba cari tahu kemana kita bisa cari jawaban. Ada yang nanya sama tukang kebun, ada yang nyari di perpustakaan, buku-buku di perpustakaan, ada yang nanya sama guru-guru biologi gitu, ada yang nanya gitu. Jadi ada akhirnya riset kecil-kecilan mereka. Ketemu ini nanya, caranya gimana ya gitu. Setelah itu sekitar 30 menit nanya, mereka riset kecil-kecilan, ngumpul lagi di kebun itu. Ada yang saya nemu caranya gini Pak, ada caranya gini Pak. Yuk kita coba semua. Setelah dicoba semua, oke, udah ada yang mencatat pakai buku gitu, ada yang mempraktikkan. 1 jam pelajaran selesai, kita kembali ke kelas. Pakai laptop saya, silakan ketikkan apa yang kamu dapatkan tadi dari kebun itu. Belajar outdoor, belajar dari guru TK. Saya di SMA, saya bisa membuktikan itu. Jadi artinya saya selamat gitu, karena belajar saya nggak pilih-pilih narasumber. Narasumbernya bisa dari siapapun, karena belajar bisa dari siapapun, termasuk dari murid kita sendiri gitu. Jadi itu yang membuat kadang orang-orang terpenjara. Narasumbernya harus profesor. Padahal buat mendatangkan profesor atau dokter
butuh dana, butuh waktunya beliau juga nggak mudah. Tempatnya juga harus kita cari tempat yang ya minimal yang nyaman, ber-AC lah gitu. Kita mau kedatangan orang ahli kok ya gitu. Itu yang berikutnya itu. Terus yang berikutnya kadang juga ada yang teman-temanku yang ya belajar saya nunggu ditunjuk aja lah sama kepala sekolah ditugasin atau dari dinas biar nanti ada uang sakunya gitu. Itu gitu. Itu dulu dikira guru bisa belajar kalau memang ada uang sakunya baru dia berangkat workshop, dari berangkat ini gitu. Ternyata enggak, kami membuktikan di komunitas guru belajar enggak perlu ada uang saku, teman-teman mau kok belajar gitu. Dan itu udah berlangsung dari 2014 sampai dengan sekarang gitu. Kemudian yang berikutnya penjara yang memenjarakan guru sampai akhirnya dia nggak bisa terus-menerus belajar gitu, belajarnya terbatasi, itu guru itu berpikir bahwa dia bisa belajar secara instan. Oke, saya mau belajar belajar ini, beli satu buku, saya terapkan di kelas langsung sukses. Ternyata enggak. Pengalaman membuktikan teman-teman guru itu membutuhkan waktu untuk menerapkan satu strategi gitu. Maka dari itu ketika kita mendapatkan strategi itu dari teman yang sudah mempraktekkan sebelumnya dan dia sudah melewati proses gagal, proses berhasil sampai akhirnya berhasil, itu kita duplikasi, itu lebih mempercepat malah gitu. Daripada kita belajar dari satu buku langsung instan langsung jadi, nggak mesti juga gitu. Bisa iya, tapi praktek dari teman-teman bahkan lebih enak ketika ada guru yang udah mempraktikkan, kita bisa nanya, bisa tanya, bisa punya mentor. Waktu aku mempraktekkan kayak saya mempraktekkan belajar TIK di kebun stroberi itu, di sebuah kebun, itu banyak guru-guru TIK gitu dari segala penjuru itu yang nanya ke saya, Pak, memulainya dari mana ya gitu. Itu lebih enak daripada mereka harus nyari mikir sendiri, caranya apa ya gitu. Tapi ketika mendengar saya berbagi, lebih enak. Oh iya, saya mulai dari sini ya. Ketika ada tantangan, Pak ada tantangan ini. Tempat saya dulu ngatasinya gini. Silakan Pak, siapa tahu bisa dicoba. Itu jauh lebih seru. Padahal saya bukan dokter, magister aja belum gitu. Saya bukan profesor apalagi gitu. Ya, saya juga bukan pengawas, saya guru. Saya baru mulai ngajar itu tahun 2008 Bapak Ibu. Saya kira Bu Komang jauh lebih duluan daripada saya gitu. Ya, Bu Tuti juga gitu. Maka dari itu yang saya punya hanya pengalaman praktik baik yang saya bagikan. Yang berikutnya yang membuat guru-guru itu merasa terpenjara adalah sendirian. Guru itu merasa bahwa saya belajar sendiri bisa kok. Pasti langsung bisa gitu. Padahal proses belajar itu bisa lebih cepat kalau kita bisa bareng-bareng. Maka dari itu pentingnya mencari teman seperjalanan itu untuk membongkar miskonsepsi ini yang memenjarakan guru, yang akhirnya membuat guru itu ruang belajarnya jadi dipersempit. Jadi yang mempersempit ruang belajar itu guru itu sendiri. Nah, untuk itu kita di komunitas guru belajar itu pengen mengajak lebih banyak orang agar teman-teman itu bisa membantu guru-guru keluar dari penjara gitu. Kalau saya boleh ibaratkan penjara, keluar dari pemahaman yang memenjarakan kita. Dan kita punya siklus ini namanya Bapak Ibu. Di komunitas guru belajar itu ada siklus guru merdeka belajar. Pertama fasenya adalah fase penemuan. Ketika saya lihat poster, ada temu pendidik nih. Narasumbernya guru TK namanya Bu Hesti dari Sorowako gitu. Oke, ini saya menemukan. Oh, judulnya Ruang Belajar Raksasa kelasnya. Wah, kayaknya seru nih gitu. Ini saya proses penemuan. Kemudian saya mengikuti kegiatan temu pendidik bersama Bu Hesti tadi. Bu Hesti kemudian cerita tentang ruang belajar raksasa. Oh gitu. Setelah saya mengikuti temu pendidik bersama Bu Hesti, saya pulang dari sana tidak langsung menerapkan dong harusnya. Saya cari dulu dong literatur, saya nanya-nanya sama beberapa teman yang sudah menerapkan itu gitu. Yang pernah sukses menerapkan, yang pernah gagal menerapkan, saya tanya-tanya gitu. Setelah itu, saya sudah dapat formula, saya mempraktikkan gitu. Saya dapat inovasi, saya mempraktikkan. Setelah saya mempraktikkan, entah itu berhasil atau entah itu gagal dalam arti tidak sesuai ekspektasi saya publikasikan. Publikasinya bisa lewat YouTube kalau yang suka video, saya ketik di Facebook, di Instagram, bahkan saya akhirnya berbagi di sebuah temu pendidik. Saya jadi narasumber untuk berbagi gitu Bapak Ibu. Dan ketika saya mempublikasikan, ada yang baca dari YouTube saya, dari Facebook saya atau Instagram saya. Ada yang mengikuti kelas temu pendidik yang di mana saya jadi narasumber membagikan praktik baik saya barusan. Itu ada yang terinspirasi Bapak Ibu. Wah iya tuh yang dilakukan Pak Nunu itu bisa saya coba tuh. Itu sampai ke siklus berikutnya. Jadi teman saya yang merasa terinspirasi, dia masuk ke fase penemuan dan fase penalaran sampai dia mempraktikkan, dia mempublikasikan. Ada orang lain yang melihat publikasi itu,
dia masuk fase penemuan, ini terus berlangsung terus menerus gitu. Ketika ini bisa dilakukan oleh guru-guru se-Indonesia, bayangkan Bapak Ibu, betapa cepatnya proses belajarnya guru-guru di Indonesia. Dan bayangkan betapa anak-anak kita banyak terbantu karena guru-gurunya itu terus belajar. Itu kira-kira. Jadi ini siklus yang yang apa namanya yang ada di kita yang sekarang ini terus kita pelihara dan terus kita berlangsungkan gitu. Nah, ini ada beberapa teman-teman ini dari Kalimantan Barat, Bu Juliawati dari Sanggau. Jadi belajar di KGBN itu menurut beliau itu seperti menemukan oase di padang pasir, selalu memberi inspirasi, kekuatan dan semangat dalam mendidik anak-anak gitu. Banyak hal positif, praktik cerdas pengajaran yang didapatkan Bu Juliawati ini kemudian dibawa ke kelasnya dia. Setelah dia bawa ke kelas, ditularan kembali itu tadi menggunakan siklus guru merdeka belajar. Ini ada Pak Daru dari KGBN Banyumas, beliau guru SMK. Kalau beliau itu apa namanya testimoninya merasa bahwa sebenarnya banyak guru-guru baik kok dengan kebiasaan baik pengajaran, tapi tidak saling mengenal. Nah di komunitas guru belajar itu guru-guru dari lintas jenjang baik SD dan segala macam itu saling mengenal, tidak hanya berkenalan tapi dia saling berbagi, saling menginspirasi dan berkolaborasi gitu. Jadi saling belajar barengan gitu. Jadi mereka akhirnya bertemu dan menjadi teman seperjalanan untuk jalan barengan gitu. Selanjutnya, nah ini nih. Proses belajarnya di komunitas guru belajar itu nggak ribet. Jadi di Kediri seperti ini nih, di pojok kanan atas tuh di Kediri. Ini di Pekalongan di salah satu SMK waktu guru-guru tuh belajar bagaimana game bisa masuk ke dalam materi pembelajaran. Ini juga di Pekalongan ketika guru-guru itu belajar tentang mengenal kurikulum sekolah penggerak kemarin. Ini baru berlangsung kemarin. Jadi apa namanya? Kalau kita lihat dari fotonya, nggak harus di gedung yang bagus. Ini gedungnya bagus nih, gedung pertemuan, nggak bayar. Tapi lesehan aja cukup gitu. Bisa belajar itu nggak harus di tempat yang wow gitu. Sorry. Yang selanjutnya, saya semangat banget ya, sampai batuk-batuk gitu. Yang selanjutnya, ini di ruang kelas, ternyata bisa belajar di ruang kelas. Bahkan ini di samping apa nih kalau saya boleh bilang, kalau istilah saya itu di samping empang ini, bisa juga sambil bawa anak gitu ya. Itu juga bisa ternyata. Jadi belajarnya guru tuh simple, nggak harus. Kalau di apa namanya di beberapa tempat itu ini snacknya gimana? Kita lihat tuh snacknya, nggak ada tuh yang snacknya itu apa namanya pakai nasi kotak seragam, nggak ada. Setiap orang bawa snack masing-masing, dikumpulin, saling nyicipin gitu. Itu malah seru gitu. Jadi belajar ya kita kembali ke istilah belajar itu sendiri. Belajar itu ketika kita melakukan sesuatu dan kita mendapatkan hal baru dari melakukan itu, ya udah itu belajar. Gitu. Jadi kita kembalikan istilah belajar ke arti sebenarnya. Yang selanjutnya, nah ini dia. Bagaimana memulainya? Nah, ketika ini pertanyaan teman-teman tadi, bagaimana sih kita memulainya gitu? Jadi untuk memulai itu ada beberapa pihak-pihak yang terlibat gitu untuk memulai menginisiasi adanya guru komunitas guru belajar di kabupaten kota atau provinsi itu ada beberapa yang terlibat. Gitu. Yang pertama Badan Pengurus Nusantara, ya Badan Pengurus Nusantara itu kalau apa namanya di organisasi profesi lain itu disebut dengan pengurus pusat kali ya. Nah pengurus pusat PP gitu. Nah di sini Badan Pengurus Nusantara kita sebutnya kalau di komunitas guru belajar. Dan bidang yang membidangi untuk pembentukan itu ada namanya bidang pengembangan organisasi. Itu adalah bidang yang diketuai oleh Bu Sri Astuti atau Bu Tuti yang sekarang juga ikut hadir di room kita. Ada saya, juga ada satu lagi namanya Bu Usi. Ini fotonya nih Bu Usi nih. Kira-kira seperti itu. Kemudian yang terlibat berikutnya untuk pembentukan itu siapa lagi? Ada BPP, namanya Badan Pengurus Provinsi. Berkedudukan di setingkat provinsi. Kemudian ada ini teman-teman Badan Pengurus Kabupaten Kota. Kita sebut dengan BPK. Berkedudukan di kabupaten kota. Gitu. Ini guru-guru gitu. Kemudian ini ada pendamping. Apa itu pendamping? Nah, itu nanti kita akan bahas. Ada namanya pendamping calon BPK. Apa nih gitu. Nah, ini akan dibahas di slide selanjutnya. Jadi ini ada ADART gitu. ADART kita bahwa untuk kepengurusan ya syarat menjadi pengurus baik pengurus di bidang
di pusat atau kita sebut Badan Pengurus Nusantara atau Badan Pengurus Provinsi, Badan Pengurus Kabupaten Kota, ini syaratnya ada syarat umum. Ini umum lah ya, warga negara Republik Indonesia, dia berperan aktif mengelola program-program di organisasi ini gitu. Sehat, jasmani rohani, tidak merangkap jabatan sebagai pengurus partai politik, untuk menjadi pengurus inti di semua tingkatan baik dari pengurus Nusantara, provinsi maupun kabupaten kota, tidak merangkap sebagai pengurus inti di organisasi lain. Ini ada beberapa pertimbangan gitu ya, karena takutnya nanti memang setiap organisasi profesi itu kan seperti rumah tangga gitu. Ketika kita ada di dua rumah tangga kan potensi untuk beda pembahasan, kadang juga beda visi itu kan ada, meskipun sama-sama bertujuan untuk kebaikan gitu. Tapi kan ada potensi itu, makanya harapannya bisa kita lakukan agar tidak merangkap gitu sebagai pengurus inti, sebagai orang pentingnya lah gitu ya, bisa dikatakan kayak gitu. Terus kalau syarat khususnya ini badan pengurus itu satu, dia adalah anggota. Jadi dimulai dari anggota dulu. Mereka itu semua yang mau jadi pengurus itu dimulai dari jadi anggota dulu gitu. Dan dia dinyatakan dulu sebagai penggerak. Nah, ini Bapak Ibu yang perlu kita tekankan. Di komunitas guru belajar itu ada anggota, ada penggerak, ada pengurus. Gitu. Ya, jadi anggota itu dia adalah ya anggota biasa yang dia ikut kegiatan-kegiatan kita dan seterusnya gitu. Kemudian ada penggerak. Penggerak itu siapa? Penggerak ini dia tidak hanya sekedar ikut belajar, beda dengan anggota. Kalau anggota itu dia ikut belajar. Tapi kalau penggerak itu dia adalah orang-orang yang tidak hanya sekedar belajar, tapi dia juga ikut menggerakkan gitu. Ini nggak sembarangan orang, artinya nggak sembarangan orang itu nggak sembarangan orang tergerak untuk oke, saya kalau coba bayangkan Bapak Ibu kalau semua orang mengambil peran sebagai anggota semua, kira-kira ruang belajar itu muncul nggak di di kabupaten kota maupun di provinsi? Nggak akan muncul karena semua orang nunggu harus ada orang-orang yang mau bergerak gitu. Maka dari itu kita ada penggerak. Nah, untuk jadi penggerak itu ada prosesnya gitu. Nah, ada proses untuk menjadi penggerak gitu. Nah, jadi nanti kita akan coba obrolkan ini gitu. Bagaimana agar teman-teman yang akan jadi pengurus itu nanti kita akan arahkan untuk jadi penggerak. Prosesnya lama nggak, ada tesnya dan seterusnya. Enggak sulit. Prosesnya apa? Cuma baca modul yang udah ada di aplikasi sekolah.mu gitu. Jadi ada satu aplikasi namanya sekolah.mu. Itu juga satu dari kalau nggak salah 9 aplikasi yang direkomendasikan oleh Kemdikbud untuk agar bisa dipakai untuk kemarin pada saat pembelajaran jarak jauh di masa pandemi lagi kencang-kencangnya. Juga untuk teman-teman yang mau belajar untuk kepentingan prakerja itu juga masuk di sana kalau saya lihat gitu. Nah, kebetulan kita terbantu dengan adanya aplikasi ini, akhirnya kita bisa memberikan modul-modul proses belajar di KGB dimasukkan ke sana gitu. Kita kolaborasi dengan sekolahmu ini. Jadi akhirnya teman-teman bisa belajar itu nggak harus untuk jadi penggerak. Oke, kita ngumpul di NTB. Saya datang ke NTB dulu untuk memberikan materi terkait dengan ini. Tentunya dengan zaman yang udah teknologi sekencang ini, hal itu bisalah kita coba minimalisir, biaya kita minimalisir, waktu Bapak Ibu juga bisa diminimalisir gitu. Kira-kira seperti itu. Bagaimana proses untuk menjadi seorang penggerak? Kita bisa akan obrolkan nanti. Modul apa saja yang harus disiapkan gitu. Yang kedua, berkomitmen untuk menjadi guru yang merdeka belajar itu. Gitu. Jadi itu untuk syarat umum dan syarat khususnya. Jadi kalau teman-teman di NTB nanya, kita memulainya dari mana nih? Kita udah bentuk gitu. Oke, udah dibentuk. Itu udah satu step yang big step kalau saya boleh bilang, langkah besar gitu. Dan kemudian aku ada syarat ini. Syarat ini akan mengikuti Bapak Ibu. Jadi ketika Bapak Ibu sudah jadi pengurus badan pengurus provinsi gitu, kemudian saya belum dapat pendidikan untuk jadi guru penggerak. Modul-modulnya apa aja nih saya mau ikut gitu. Itu bisa kita berikan gitu. Itu bisa kita berikan. Jadi yang pertama pokoknya Bapak Ibu komitmen deh gitu. Malah itu yang B itu yang penting banget. Komitmen untuk jadi guru yang merdeka belajar. Lah, guru merdeka belajar itu apa? Ini saling berkaitan A dan B ini. Ketika Bapak Ibu mau jadi seorang guru penggerak di komunitas guru belajar Nusantara,
Bapak Ibu harus menyelesaikan salah satu modul namanya modul Guru Merdeka Belajar. Jadi otomatis kalau Bapak Ibu udah menyelesaikan modul itu, maka yang B otomatis tinggal berkomitmen di hati sendiri karena udah paham Guru Merdeka Belajar itu apa sih. Gitu. Itu ya teman-teman. Jadi itu kira-kira. Kemudian susunan pengurusnya kemarin udah kita sampaikan gitu ya, sudah kita bentuk gitu. Saya kira ini bisa kita skip ya. Nah, kemudian setelah itu, setelah Bapak Ibu kalau di NTB ini saya katakan kemarin NTB ini kasus khusus banget gitu. Kenapa? Karena di beberapa daerah itu dimulainya dari kabupaten kota Bapak Ibu. Kabupaten kota membentuk badan pengurus kabupaten kota, kemudian mereka naik ke badan pengurus provinsi. Akhirnya saya berangkat 2019. Bu Tuti, suaranya bocor sampai sini. Oke, gitu ya. Jadi biasanya dimulai dari kabupaten kota kemudian naik ke badan pengurus provinsi. Namun untuk NTB kita akan mulai dari provinsi. Gitu. Kita akan mulai dari provinsi, kemudian teman-teman di provinsi ini mencari teman-teman seperjalanan yang ada di kabupaten kota se-NTB. Gitu. Jadi kalau dulu kita mulai dari kabupaten kota, naik membentuk provinsi, di NTB kita coba dari provinsi, kemudian teman-teman di provinsi nanti yang mencari teman seperjalanan ke bawah. Kira-kira seperti itu. Nah, kemudian langkahnya kira-kira seperti apa ya untuk membentuk badan pengurus provinsi gitu, membentuk badan pengurus provinsi. Langkahnya teman-teman setelah sudah dibentuk gitu ya, setelah sudah terbentuk, teman-teman ini bisa segera kita ajukan untuk dapat SK menjadi diresmikan sebagai badan pengurus provinsi NTB gitu. Nah, kira-kira seperti itu. Setelah nama-nama terbentuk, nama-nama itu silakan diserahkan ke saya atau Bu Tuti, kemudian nanti akan kita lanjutkan untuk penerbitan SK gitu. Nah, setelah SK terbentuk, nanti ada juga orientasi gitu. Orientasi, apa itu orientasi? Mengenal lebih jauh KGBN itu seperti apa sih? Yang ada di pengurus Nusantara itu ketuanya siapa? Kemudian nanti kira-kira bagaimana badan pengurus provinsi itu bergerak seperti apa dan seterusnya, itu yang nanti akan kita kuatkan di sesi orientasi itu. Gitu teman-teman. Jadi ini menguatkan saja sih teman-teman terkait dengan mungkin teman-teman perlu gitu sebagai penguatan. Oh gitu ya. Jadi kegiatan KGB itu membuka ruang-ruang belajar, mesin-mesin penggerak belajar agar ruang belajar itu lebih banyak, lebih luas untuk guru-guru gitu. Dengan cara apa? Membongkar miskonsepsi tadi. Kalau tadinya belajar itu harus dengan narasumber ini, harus pengawas, harus ini, kalau nggak pengawas nggak valid dan seterusnya. Sekarang kita bisa mencari teman-teman guru untuk jadi narasumber. Dan lagi Bapak Ibu, ketika Bapak Ibu sudah terhubung dengan teman-teman komunitas guru belajar se-Nusantara, Bapak Ibu tuh punya ribuan narasumber gitu. Bu Tuti itu bisa diajak, Bu Tuti ayo ke NTB jadi narasumber gitu. Ya, ini teman-teman NTB belajar gitu. Bisa. Saya always siap gitu untuk datang ke NTB. Saya bisa cerita tentang pengalaman belajar saya, apa yang saya punya gitu ya. Dan itu tadi yang penting teman-teman udah positif dari awal, punya motivasi internal dari dalam diri. Oke, belajar boleh dari siapapun seperti saya tadi, saya mulai dari sisi positif, saya belajar dari guru TK, saya cari inspirasi, saya cari praktik baik, siapa tahu itu bisa saya bawa ke kelas saya. Ternyata iya, malah bisa dibawa ke kelas saya. Kira-kira itu teman-teman, dan mungkin Bu Tuti nanti juga bisa menguatkan, menambahkan, dan teman-teman juga bisa mengelaborasi pemahaman lebih kuat lagi setelah ini. Mungkin kita diskusi aja, kita perbanyak diskusi. Itu kali Bu Tuti. Gitu ya. Dan teman-teman. Bu Tuti masih mute. Udah. Yes. Oke, terima kasih Pak Nunu sudah menjelaskan dengan semangat. Jangan lupa minum. Iya benar, ya. Ambil. Nah, Bapak Ibu, itu tadi tentang apa sih yang mau kita lakukan, itu udah dibayangkan sama Pak Nunu. Jadi kita diskusi saja. Saya kemarin juga tanya Bu Hidmi, sudah banyak sekali yang diajak Bu Hidmi untuk jadi badan pengurus. Nah ini langkah apa, barangkali itu yang mesti kita diskusikan. Jadi kalau satu arah tuh
kita ngantuk atau apa gitu. Jadi kalau bisa memang dua arah, Bapak Ibu mungkin mana yang nggak paham gitu, jadi nanti kita bikin kayak semacam apa ya? Nanti aku izin bikin anunya Pak, atau nanti langsung ditulis gitu ya. Kita biasa ada UC di sini, jadi bisa diketik gitu. Apa sih yang mau Bapak Ibu lakukan gitu. Monggo Bu Sari atau Bu Hipmi tadi yang mau menjadi moderator diskusi gitu ya. Gak apa-apa yuk Bapak Ibu. Bisa juga mungkin teman-teman langsung aja kali Bu. Langsung, iya benar. Bisa juga kalau mungkin ada beberapa hal yang mungkin perlu dikuatkan ya, kira-kira Bu Tuti ya. Benar. Jadi kita bisa tahu juga kebutuhan yang mungkin belum apa yang belum atau mungkin perlu dikuatkan itu apa. Bu Hitmi, silakan Bu Hitmi. Iya, terima kasih Pak Nunu, Bu Sri. Suara saya juga rada-rada serak. Masih belum sehat ya Bu. Iya. Baik ya Bapak Ibu, terima kasih atas kehadirannya. Dari beberapa nama yang sudah kita susun ya, Bu Sri juga sudah saya kirimkan. Mungkin belum seluruhnya bisa hadir karena kondisi atau faktor-faktor tertentu. Dari penjelasan Pak Nunu tadi dan diskusi di WA tadi itu loh Bu Sri, selain bidang-bidang ini kan tadi ada tentang bidang kerjasama dan juga bidang penelitian ya. Nah, dari beberapa hari saya sambil melacak juga ya rekan-rekan di sekitar yang memang cocok sebagai kandidat yang senang belajar dan senang bergerak gitu. Termasuk guru-guru saya yang beliau masih tetap eksis berkarya sampai sekarang. Saya pengen ajakin juga seperti itu. Tetapi mungkin dengan beberapa kriteria ini ya Pak ya. Yang pertama tidak menjadi pengurus inti dari organisasi profesi lainnya. Nah, selagi beliau-beliau adalah anggota masih boleh bergabung Pak. Betul Ibu. Iya. Kemudian nanti berarti untuk malam ini kan kita hanya membahas dan menyatukan ini ya pendapat tentang hal ini terkait tahapan berikutnya setelah ada SK pengesahan ya Bapak Ibu ya. Karena ada juga rekan kita yang sudah semangat banget Bapak Ibu. Langsung aja kita turun ke LPMP kemana-kemana. Kami siap membangun, siap ya. Siap bersinergi. Siap untuk bersinergi. Artinya siap untuk membuka diri dan insya Allah bergerak selama memang bisa kita jadwalkan dan tidak berbenturan dengan komunitas-komunitas lainnya. Maklum ya Bapak Ibu, rekan-rekan ini juga gabungnya lebih dari satu komunitas. Sama aja sepertinya. Ya sama aja lah Bu, awalnya juga gitu. Iya. Berarti setelah SK terbentuk baru ada proses sosialisasi ya, baru kemudian nanti berpikir program kerja seperti apa dan seterusnya nggih. Ya, itu saja. Saya pribadi sejak rapat kemarin masih ngambang-ngambang juga nanti akan seperti apa ya. Saya harus berbuat apa ya. Oke, terima kasih. Assalamualaikum, selamat malam. Selamat malam. Bu Tuti mohon izin menanggapi dan Bu Hitmi. Jadi teman-teman, jadi di awal gitu karena memang teman-teman di badan di NTB ini belum terbentuk di kabupaten kota gitu. Jadi memang yang sudah berjalan itu selama ini teman-teman di kabupaten kota itu mereka bergerak membuat itu tadi kayak lokakarya, kalau kami menyebutnya temu pendidik gitu, mudik gitu. Temu pendidik, ngumpulin guru-guru, ada satu guru yang berbagi, simpel itu yang dilakukan di kabupaten kota. Itu memunculkan kegiatan-kegiatan belajar model seperti itu diperbanyak. Nah, setelah itu mereka kan merasa ini satu provinsi ini banyak kabupaten yang sudah melakukan itu, namun kita juga perlu ada yang ada perwakilan di provinsi biar nanti ada beberapa hal yang bisa disatukan bersama agar bisa kolaborasi antar kabupaten kota dan seterusnya. Akhirnya dibentuk Badan Pengurus Provinsi. Nah, di awal ini karena teman-teman di Badan Pengurus Provinsi di NTB ini kabupaten kota malah belum terbentuk, yang bahkan potensial sekali terbentuk adalah di provinsinya,
kita bentuk dulu aja di provinsinya. Setelah dibentuk di provinsinya, kegiatan-kegiatan temu pendidik itu dilakukan di provinsi, nggak ada masalah. Jadi Bu Hitmi, Bu Aziza dan teman-teman bikin kegiatan di provinsi gitu dengan teman-teman ini dulu nggak apa-apa, sambil mencari teman-teman di kabupaten kota. Karena memang ujung tombak, bukan ujung tombak ya, tapi kegiatan di komunitas guru belajar Nusantara itu isinya kan kegiatan guru belajar, dan kebutuhan belajarnya guru itu kan sesuai dengan keresahan yang terjadi. Nah, maka dari itu keresahan di Lombok Timur itu nanti ada keresahan sendiri. Kita pengen belajar apa nih sesuai dengan kebutuhan teman-teman Lombok Timur. Di Lombok Tengah ada kebutuhan apa nih gitu. Jadi kita sambil mencari teman-teman seperjalanan di level kabupaten kota. Itu jadi provinsi terbentuk. Setelah itu teman-teman dari provinsi nyebar ke kabupaten kota masing-masing, ngumpulin teman-teman. Setelah ngumpulin teman-teman, yuk bentuk komunitas guru belajar Nusantara Kabupaten Lombok Timur. Bentuk komunitas guru belajar Nusantara Kabupaten Lombok Tengah. Mataram, bentuk itu. Nah gitu. Jadi dimulai dari itu juga nggak ada masalah. Dari belajar di tingkat provinsi sambil belajar di tingkat provinsi bikin temu pendidik gitu ya. Membuat kayak sekarang nih ada temu pendidik live yang menyelenggarakan Badan Pengurus Nusantara. Pengurus pusat lah kalau di Orprov yang lain. Pengurus pusat bikin temu pendidik live. Kemudian mereka mengundang teman-teman dari manapun se-Indonesia menyebar poster gitu. Nah, yang datang kan dari mana-mana tuh. Ada yang datang dari Fak-Fak contoh Papua, datang ke situ. Kemudian akhirnya kita tahu ada teman dari Fak-Fak nih. Kita ajak ngobrol. Di Fak-Fak udah ada belum teman-teman komunitas guru belajar di sana gitu. Mau nggak mencoba menginisiasi agar banyak teman-teman yang berkumpul di sana gitu. Akhirnya biar terbentuk di sana. Itu bisa dilakukan oleh teman-teman di NTB. Bikin kegiatan level provinsi gitu ya. Tentukan kira-kira nanti akan berbagi siapa. Kemudian bagi posternya ke teman-teman yang dikenal oleh teman-teman ini. Jadi kalau seandainya di Badan Pengurus Provinsi NTB itu ada anggaplah 15 orang contoh. Satu orang membagikan ke 10 orang. 10 orang hadir 5 orang. 5 kali 15 udah berapa gitu. Ya, itu dia. Jadi setelah itu baru setiap daerah yang datang itu kita ajak ngobrol, perlu nggak sih bikin kegiatan seperti ini di level kabupaten kota gitu. Ketika mereka udah merasa butuh, maka mereka akan secara organik membentuk gitu. Nah, ketika mereka mau membentuk kabupaten kota, nah itu yang membimbing gitu, itu adalah teman-teman di Badan Pengurus Provinsi, nanti kolaborasi dengan gitu. Kira-kira seperti itu. Kalau Bu Tuti silakan. Oke, baik. Baik, Panu, aku izin share dulu biar kelihatan sama Bapak Ibu di sini ya. Yes. Bapak Ibu, ini aku tulis apa aja sih yang mau dikerjakan teman-teman BPP. Jadi Bu Hitmi juga tadi kayaknya ini deh ya Panu. Boleh. Jadi tuh Bapak Ibu ada hal yang kita tuh mau ngerjain apa gitu kan ya. Jadi tadi disebutin Pak Nunu nih bahwa setelah Bapak dan Ibu dikumpulin Bu Hitmi, saya tuh mesti ngapain. Nah ini dia, kelihatan ya Bapak Ibu. Kelihatan Bu Tuti. Nah jadi tuh di sini Bapak Ibu kan sudah berkumpul, sudah dikumpulkan dan berkumpul berela hati buat jadi calon pengurus Badan Pengurus Provinsi NTB pada hari ini. Begitu ya Bu Hitmi ya. Nah, kemudian Bapak dan Ibu tadi kan disampaikan Pak Nunu nih syarat umumnya, syarat khususnya adalah anggota KGBN. Nah, untuk jadi anggota KGBN tuh gimana untuk kita bisa mendata tuh melihatnya dari mana? Nanti ada Bapak dan Ibu silakan isi ini. Apa mau di-share link langsung ya? Jadi isiin. Aja mungkin Bu. Oke. Nah, Yes. ini Bapak dan Ibu, kemudian nanti akan terlihat, oh iya, NTB itu sudah ada orangnya. Seperti yang disampaikan Pak Nunu tadi, bahwa nggak bisa ya, chatnya tidak tersedia Pak. Kolom komentarnya kayaknya di strip kayak kejadian kemarin.
Oh iya, Kejadian aku di lock. minta tolong pas Pak Yamin deh. Ya, Pak Yamin kayaknya sebagai host. Kalau nya masih di lock. Ah, Oke, bisa. sip. Udah Terima bisa. kasih Pak Yamin. Di sini. Nah, itu Bapak Ibu, nah akan terlihat jadi jumlahnya NTB itu ada ketika mereka yang ikut program WIT, kemudian ada banyak program yang disediakan oleh KGBN, itu biasanya akan terdata ketika di sini. Apalagi NTB ini kalau kita bilang tuh jalurnya istimewa. Kenapa? Dia belum ada KGBN, tapi kita membentuknya BPP dulu. Provinsinya dulu nih kita kuatkan, kita bentuk. Beda dengan kita sekarang sudah membentuk dari kabupaten kota, kemudian ke provinsi, naik gitu kan. Nah, sekarang ini beda. Nah, kemudian nanti seperti yang disampaikan Pak Nunu, ada yang namanya disebut dengan nonton bareng guru Merdeka Belajar. Jadi juga nggak sulit Bapak dan Ibu melalui ini aja, melalui akun sekolah.mu, bisa di HP, bisa pakai laptop. Nah, ini mendaftar dulu, buat akun dulu di sekolah.mu, kemudian nanti ada programnya, linknya ini nanti kami kirimkan ke Bapak dan Ibu. Nah, kemudian ada program Guru Merdeka Belajar. Nah, Bapak dan Ibu mulai di sini memahami apa yang disampaikan Pak Nunu tadi tentang cita-cita guru, bahwa ada 4K, apa miskonsepsi guru belajar, nah apa itu belajar, itu tuh dikupas habis di modul Guru Merdeka Belajar. Jadi kebayang kalau kita miskonsepsi itu belajar hanya untuk mencari nilai, belajar hanya butuh kebut semalam gitu, semuanya itu dikupas habis di modul Guru Merdeka Belajar ini. Nah, setelah ini Bapak dan Ibu yang disampaikan oleh Bu Hitmi tadi, kita sedang sambil ini jalan Bapak dan Ibu, kita mengurus SK nih, SK BPP NTB. Nah, setelah Bapak dan Ibu SK-nya ini selesai, akan ada pelantikan BPP NTB. Setelahnya akan ada orientasi untuk BPP NTB. Tentang apa orientasinya? Tentang apa sebenarnya yang akan Bapak dan Ibu lakukan? Kenapa ada bidang ini? Di setiap bidang itu nanti akan diisi oleh teman-teman tim, bukan hanya kami yang akan memberikan, termasuk ketua, termasuk dari Yayasan Guru Belajar dan segala macam. Itu kita sedang mengupayakan proses ini. Itu yang sedang kami lakukan. Jadi pemahamannya sebenarnya tidak ribet ya Bapak dan Ibu. Saya nanti bisa contohkan program sekolah.mu. Mungkin di sini Bapak dan Ibu udah ada yang kenal ya dengan sekolahmu. Ini tuh bisa sih dicek nanti. Sudah ya Bu? Sudah mengikuti beberapa modulnya. Oke, nah tuh Bu ini malah udah kok aman Bapak Ibu Pak Nunu, berarti kita sudah ini ya, sudah ikut semua Bapak Ibu. Nah nanti Bapak Ibu bisa mengikuti saja di sana, tidak ada sulit ya Bu Itmi ya, bahkan memang membuka wawasan. Nah ini yang perlu kita sepakati lagi, apakah ini memang istilahnya menyulitkan atau bagaimana. Mungkin ini dulu Pak Nono gitu. Mungkin itu ya Pak Nono, Bu Emi. Kalau saya boleh rangkum itu, yang pertama berarti ini kan ya, nanti teman-teman atau Bu Tuti nanti bisa mengoreksi. Kalau saya boleh rangkum, yang pertama pastikan teman-teman itu jadi anggota dulu, anggota KGB. Untuk jadi benar banget. Itu cuma ngisi link itu bit.ly daftar anggota KGB. Itu linknya udah selesai. Ya, udah jadi anggota, itu tuh yang di share oleh Bu Tuti itu tuh. HTTPS kayaknya Bu. HTTPS coba ini bisa nggak? Bisa kok Pak, ini nggak ada masalah nih. Oke, aman ya. Oh, keluar iya. Oke. Aman keluar dia Pak. Nanti itu aku coba ngisi gitu ya. Teman-teman ngisi data dan seterusnya gitu.
Nah, Nggak diminta apa-apa kok. Kita nggak menjebak sama sekali. Nah, di sini ada. Nah, yes. ini ya Bapak Ibu nih. Tuh, nanti. Benar ya? Oke. Nah, ini kok dia formulir calon anggota komunitas guru belajar, Pak Nu. Udah. Ah, sip. Sip. Yang pertama, teman-teman pastikan mendaftar sebagai anggota. Tuh malam Bu Dwi. udah 2 bulan yang lalu udah ngisi itu. Terima kasih. Dan apa namanya, setelah jadi anggota, berarti Bapak Ibu jadi anggota. Kemudian tadi kan ada syarat untuk menjadi pengurus, itu Bapak Ibu harus jadi penggerak. Nah, syarat menjadi penggerak itu Bapak Ibu menyelesaikan 2 buah modul yang ada di sekolahmu. Modulnya namanya modul nonton bareng dan guru merdeka belajar. Gitu ya Bu Tuti ya? Iya, Modul benar. dasar. Modul dasar. Harapannya kenapa sih kok harus menyelesaikan modul itu? Itu adalah nilai-nilai yang kita pegang. Nilai-nilai yang kita pegang di komunitas guru belajar Nusantara. Jadi dengan memahami, mengikuti pelatihan menggunakan modul itu di sekolahmu, di sekolah.mu, aplikasi sekolah.mu tadi, harapannya teman-teman itu jadi ngerti bahwa oh iya ternyata memang saya harus jadi guru merdeka belajar, minimal ngerti itu dulu. Tapi saya belum praktik. Praktik itu bisa sambil belajar gitu, sambil jalan gitu. Yang penting teman-teman visinya udah sama dulu gitu, udah sepakat dulu gitu dengan visi guru merdeka belajar yang lebih mengedepankan disiplin positif, memahami bahwa anak-anak itu nggak seragam dan seterusnya. Itu apa nilai-nilai itu yang pengen dipegang oleh para pengurus nantinya, karena pengurus itu kan wajah ya, apalagi pengurus provinsi, berarti wajah KGBN di provinsi ya di badan pengurus provinsi tadi. Makanya jangan sampai ini miss gitu, jangan sampai nilai-nilai ini tuh enggak. Jadi nilai ini kita pegang teguh gitu, nilai menjadi guru merdeka belajar ini. Jadi itu setelah menyelesaikan 2 modul itu nanti ada sertifikat kan dari sana. 2 sertifikat itu sudah sebagai modal Bapak Ibu sebagai seorang penggerak gitu. Jadi Bapak Ibu tuh udah jadi penggerak. Nah, karena Bapak Ibu udah jadi penggerak, Bapak Ibu udah bisa jadi pengurus gitu, karena syaratnya kan penggerak tadi. Itu langkah-langkahnya Bapak Ibu. Nah, jadi pertama Bapak Ibu jadi anggota dulu pastikan. Yang kedua, Bapak Ibu sudah pastikan Bapak Ibu masuk ke sekolah.mu dan selesaikan 2 modul tadi. 2 modul tadi Bapak Ibu tadi siang dicoba di Pekalongan, itu waktunya 1,5 jam selesai. 1,5 jam selesai langsung 2 modul itu. Bahkan karena ada guru yang masih muda, literasi digitalnya itu kencing benar gitu, itu nggak sampai 1 jam gitu. Ya apa namanya selesai gitu. Untuk 2 modul nonton bareng dan modul nonton bareng video pidato Merdeka Belajar, dan yang kedua adalah guru Merdeka Belajar. Gitu. Nah, jadi oke. Paparan yang dari saya nanti bisa sih kita share gitu. Kita share ke Pak Yamin. Tapi mau kita tambahin dulu. Bu Tuti, kita tambahin langkah-langkah jadi BPP kan belum ada tadi. Iya, belum. Hanya cuma itu masih kabupaten kota. Ya, karena slide itu kemarin mau dipakai oleh teman-teman BPP yang udah punya teman-teman di kabupaten kota gitu. Nah, ini untuk NTB kan spesial nih. Makanya slide-nya kita tambahin dulu dikit gitu ya Pak Yamin. Nanti kita share ke Pak Yamin. Karena memang slide ini rencananya untuk panduan teman-teman. Untuk apa? Itu tadi untuk ketemu sama teman-teman yang baru, biar dia jadi anggota, atau biar dia mau menjadi penggerak di kabupaten kota yang ada di NTB. Gitu. Maka dari itu apa namanya, harapannya yang tadi itu bisa dipakai sebagai modal. Ditambah Bapak Ibu udah menyelesaikan 2 modul tadi. Lengkap bener jadinya. Ada lagi modul namanya Pemimpin Merdeka Belajar. Itu juga setelah Bapak Ibu jadi penggerak, itu di-share sama teman-teman. Setelah udah masuk dalam circle-nya KGB, itu di-share modul menjadi seorang pemimpin merdeka belajar. Ada banyak hal-hal bagus sih di modul itu ya Bu Tuti ya. Gitu. Benar. Maka dari itu, mungkin langkahnya itu Bapak Ibu, sambil Bapak Ibu mengurus SK-nya terbit, ini bisa sambil dilakuin. Gitu. Jadi apa namanya bisa sambil dua berjalan bareng lah gitu ya Bu Tuti ya. Benar banget. Itu kira-kira seperti itu. Gitu teman-teman. Silakan, mungkin ada lagi yang mungkin perlu kita diskusikan, silakan. Kalau seandainya tidak memungkinkan untuk buka kamera dan open mic,
Bisa ditulis sih di kolom chat, silahkan di sana. Ya Pak ya, nggak tahu saya semangat bener di sini sampai batuk-batuk tadi. Semangat tuh Pak. Seneng bener. Sehari ini lagi full baterai. Bener. Tadi malam cukup sampai setengah 12, istirahat udah cukup. Tadi malam saya stop soalnya. Lagi Pak semangat Nunung, juga kita Pak. harus, halo Pak Nunung malam. Silakan buka dek, silakan. Berarti kita harus buat modul nih Pak ya, atau bisa dikasih contoh modulnya ya? Oh, modulnya Bukan. udah ada, jadi Ibu mengikuti workshop dari modul itu. Aku share Pak, aku share Oh ya, bentar silakan, contohnya. Oke. Ini buka Dek. Ya. Bentar ya. Nah, Iya, ini. siap. Ini yang nonton bareng. Nggih. Ini tuh ada modulnya begini kelihatannya. Nah, ini kan. Ini kebetulan saya sudah ikut. Jadi ini nanti dibuka kelasnya ini. Yes. Nah, ini nanti dia muncul ini. Ibu silahkan diikuti semua aktivitasnya. Ikutin kayak model di pembelajaran di sekolahmu tuh Bunda ya? Iya, ini sekolahmu Bu. Oh iya. Siap. Iya, oke. Nah, kan udah nih. Karena di sekolah harus buat modul. Oh enggak. Oh enggak. Udah ada. Enggak. Hampir hilang otak. Udah ada nih. Kan harus modul lagi. Oke. Oke, ini ya Bu. Berarti nanti di-share di grup aja Bunda ya untuk linknya ya? Ya, siap. Oke, siap. terima kasih Pak Nunung, Ibu Sari. Siap, Ibu. Nah. Pak, Ibu Sri mohon maaf mau masuk sebentar. Silakan. Siapkan, saya Bu Sari. Iya, terima kasih. Tadi menarik sekali sebenarnya masukan dari tim KGBN Pusat gitu. Kalau menurut dari saya mungkin kita juga perlu, tadi kan ada nobar ya. Nobar ini penting banget untuk istilahnya menyamakan cara persepsi kita terkait Merdeka Belajar. Jadi sebelum kita membuat agar program yang kita buat nanti arahnya pas gitu, nggak tidak berseberangan dengan visi misi yang ada di KGBN sendiri seperti itu. Mungkin nanti bisa disepakati bersama-sama setelah pertemuan hari ini. Mungkin kita akan mempelajari misalkan nobar itu akan bareng-bareng atau seperti apa, biar setelah itu kita bisa menyusun program yang istilahnya sesuai dengan prinsip-prinsip yang dimiliki oleh KGBN. Mungkin itu aja sih. Oke, siap. Yes. Oke, sip. Nah, untuk NTB sih kalau menurut saya Bu Tuti ada teman-teman yang udah terbiasa dengan sekolahmu juga, itu silakan bisa pakai cara bikin sesi gitu. Bikin sesi ya seperti ini, nanti ngerjain bareng-bareng gitu, atau kalau ketemu langsung karena dari jaraknya jauh-jauh kayaknya lebih boros waktu juga gitu, harus ada biaya juga. Jimit aja. Bisa jimit seperti ini, atau jika memang teman-teman memungkinkan, silakan bisa dibuka masing-masing. Kalau nemu troubleshooting, silakan bisa hubungi ke grup. Kan di grup silaturahmi ada kami juga di situ. Nanti kita bisa saling belajar barengan gitu. Bisa juga untuk menyelesaikan ini gitu. Dan yang terpenting sambil menyelesaikan ini, nama-nama yang udah muncul tadi serahin ke saya atau Bu Tuti biar kita segera ngajuin ke ini. Jadi sekali dayung 2-3 pulau. Iya, benar. Gitu. Kalau keidean begitu sih Bu Sari, Bapak Ibu, nanti linknya saya kirim ke WA ya di silaturahim itu. Kemudian nanti Bapak Ibu nih kita sepakati ini tuh kapan selesainya gitu. Paling tidak nanti ketika maksudnya trouble di Panunu, mungkin bisa kita bersamakan refleksi. Ketika di akhir selesai modul itu Bapak Ibu sendiri, terus kita refleksi nih. Langsung kita bikin jadi kayak memang menyebarkan bahwa kita tuh ada gitu sekalian. Jadi refleksi, nonton bareng Merdeka Belajar NTB kan. Nah, itu melihatkan bahwa kita sudah ada, sudah hadir dan sudah lahir. Sambil ini kita ajukan ke pusat, jadi kayak ke sekretaris nanti ya Pak Nu, jadi dibuatkan SK-nya langsung. Nah, aku pikir kalau bisa cepat, kenapa kita nunggu jadi lambat gitu. Itu sih Bu Sari.
Ya. Kalau tadi dibilang Pak Nunu kan cuma habis 1,5 jam, sebenarnya nggak juga sih, gitu kan, tergantung dari sinyalnya juga. Kalau Nah, nobar ini sebentar, ketika di GMB-nya juga tuh sebentar kok Bapak Ibu gitu ya. Ini tuh mana dia? Jadi nanti Bapak Ibu bisa langsung karena linknya sudah saya kirimkan, sudah saya buatkan di sini tuh nanti saya kirimkan, Bapak Ibu tinggal klik aja kalau bagi yang sudah punya akunnya. Tapi kalau yang belum punya akun, memang harus buat dulu sesuai yang ini saya sampaikan tadi. Yang di sini di nomor 3 kan ada membuat akun sekolahmu dengan tutorialnya, ini ada tutorial, nanti Bapak Ibu bisa mengerjakannya. Gitu Pak Nunu. ya. Bentar. Untuk bikin akun sama seperti bikin akun Facebook, cuma masukin nama gitu kan. Oh iya Bapak Ibu, kalau ini tips dan trik ya, kalau bikin akun di sekolahmu, karena nanti akan ada muncul sertifikat gitu, tolong pakai nama Oh asli. iya, benar. Saya dulu pakai nama panggung sih, nama panggung gitu. Iya benar, jadinya nggak bisa ya Pak Nu gitu. Ini kan munculnya nama itu, kok nama ini diganti udah ribet gantinya karena harus ngurus sama pengelolanya gitu. Maka dari itu akhirnya yang berikutnya udah pakai nama asli gitu. Kalau Bapak Ibu Iya. bukan pakai gelar akademik silakan gitu. Tapi biasanya di sertifikat sih enggak pakai gelar akademik biasanya. Enggak. Silakan. Boleh sih, terserah, boleh. Nah ini tuh yang Guru Merdeka Belajar nih Bapak Ibu gitu kan. Jadi kelihatan nanti ada banyak ada aku sudah ikut. Nah ini ulang lagi nih Bapak Ibu. Nah ini mulai dari pengantar, ketujuan pendidikan, konsep, semuanya ada di sini. Ini udah yang kesekian ini. Nih, nanti bergabung grup Merdeka Belajar, refleksi pribadi konsep belajar, sampai konsep Guru Merdeka, pengembangan diri, dan kunci pengembangan yang disebut Pak Nunu tadi nih. Ada di sini 4K, kunci pengembangan Guru Merdeka Belajar. Dia memang ini sudah pembaruan ya Pak Nur ya, karena ini letaknya sudah di karirmu. Nah ini, jadi kalau misalnya Bapak Ibu yang sudah punya akun itu kelihatan kelas-kelas belajarnya mana aja. Nah ini bisa dilihat sebenarnya nih, banyak banget sih di sini gitu ya. Nah Bapak Ibu yang sudah diambil, yang gratis-gratis saya ambil meskipun belum selesai, belum akan dikerjain, saya ambil aja dulu karena dia awalnya akan berbayar, nantinya akan berbayar gitu. Jadi saya ambil aja Bapak Ibu. Nah ini yang program-program yang memang, nah ini nonton bareng yang sudah tadi, kemudian ada nih Guru Merdeka Belajar yang sudah selesai, itu tadi versi terbaru tuh Bapak Ibu. Nah ini yang sudah selesai, yang sudah diarsipkan. Nah ini itu salah satu contohnya, contoh dari, nggak kelihatan tadi ya. Ini sih kalau yang di sekolahmu itu, Bapak Ibu, bentar, saya tunjukin. Jadi Bapak Ibu bisa kok sebentar gitu ya, untuk ngambil program-program yang mau Bapak Ibu ambil. Tapi yang paling utama, Nobar dan Guru Merdeka Belajar ya Pak Nu ya. Nah ini misalnya kayak ini ragam asesmen Merdeka Belajar, kemudian nah ini trial-trial yang dicoba. Kemudian ini merancang Merdeka Pembelajaran, kemudian membuat Merdeka Belajar. Ini banyak banget Bapak dan Ibu. Kita tinggal ambil aja. Kalau dia masih bisa gratis, kita ambil Bapak Ibu. Karena nanti pada saat dia berbayar kan rugi kita. Nah ini saya udah nonton bareng udah lama. Ini ada Guru Merdeka Belajar yang versi lama. Nah sekarang tuh Bapak dan Ibu versi yang baru. Itu Pak Nu. Yep. Oke. Nah, itu teman-teman langkah-langkahnya kira-kira seperti itu. Setelah teman-teman muncul. Whitney, silakan. Ada yang mau disampaikan? Silakan Whitney. Berarti sama ya. Saya kemarin ikut yang Wardah Inspiring Teacher itu. Jadi ada sekian program yang udah saya selesaikan dari situ. Berarti sudah ya sertifikatnya. Bu Whitney udah. Kalau yang ikut Wardah itu udah selesai. Iya.
Aman. Tinggal berarti menemani Mantap teman-teman sekali Bu nih. Hitmi ini. Ya, Mantap ya. sekali Bu Hitmi ini. Makanya gitu Sari juga ketika mantap. kita nemu di sebuah daerah dan udah ada circle kita, kalau kita sebut kayak Wardah Inspiring Teacher itu kan udah di circle kita gitu, ada di circle kita. Itu udah enak. Kenapa? Karena pasti ada yang mendampingi gitu. Jadi enak gitu. Tapi kita pun siap karena kita ada dalam satu grup juga tuh. Jadi ketika memang ada troubleshooting, ada yang perlu ditanyakan gitu, silakan bisa disampaikan di sana. Gitu. Langkah-langkahnya itu sih gitu untuk apa namanya mempersiapkan gitu. Ya seperti tadi disampaikan Bu Tuti dan juga dikuatkan Bu Sari tadi juga. Ini kenapa harus menyelesaikan modul-modul sih gitu? Karena nilai-nilai gerakan kita ada di situ di modul dasar itu. Gitu. Jadi harapannya biar kita itu satu arah gerak gitu. Jangan ya paling gampang gini deh, paling gampang setiap organisasi profesi itu kan pasti punya kebijakan yang menjadi satu arah gerak bersama gitu. Nah gitu. Jadi kayak sekarang nih kita di teman-teman komunitas guru belajar Nusantara lagi mencoba memahami mengambil posisi sebagai pihak yang memahami kurikulum yang baru nih, kurikulum prototype. Kita nggak dalam posisi yang menyerang atau dalam posisi yang mempertanyakan dengan keras gitu, nggak, tapi kita mencoba oke, ini ada sesuatu yang baru, yuk coba kita pelajari dulu kira-kira seperti apa gitu. Nah setelah kita pelajari, kita tahu, kan kita jadi ngerti kesimpulannya, nanti ini cocok apa enggak sih buat kita. Nah itu baru kita ambil langkah gitu. Jadi kan ada beberapa teman-teman yang udah dalam posisi langsung kuda-kuda mau nyerang nih, ini ada kurikulum baru nih, tiba-tiba kurikulum kemarin aja belum beres, ada yang kayak gitu. Nah itu tadi kenapa kok kita pengen teman-teman itu nggak merangkap jabatan di pengurus di daerah di orprov yang lain, takutnya gitu nilai yang kita angkat di orprov kita ini itu kita pengen mencoba mempelajari dulu kurikulum prototype, di orprov yang lain posisinya posisi mau mencoba menyerang gitu. Nah kan jadi berbeda tuh. Jadi akhirnya obrolannya kan jadi nggak nyambung, takutnya konfliknya ada di teman-teman sendiri nanti secara pribadi dengan orprov itu gitu. Nah maka dari itu yuk kita cobalah kita cari kita coba ini dulu petakan yang biar nggak tumpang tindih gitu. Saya kira kayak gitu. Ya kebetulan Bu Hitmi terkait dengan kurikulum prototype nih, aku Bu Tuti dan teman-teman ini lagi posisi belajar terus menerus nih. Kemarin baru belajar dari dari sekolah-sekolah yang sekolah penggerak tuh yang udah menerapkan gitu. Jadi ya semoga kita udah tahu lebih dulu, meskipun sekolah kami bukan sekolah penggerak tapi kita udah tahu lebih dulu. Karena itu tadi ya kita belajar aja lah, kita belajar gitu. Narasumbernya siapa? Ya udah sekolah yang udah pernah menerapkan kita panggil, kira-kira setelah menerapkan gimana dan seterusnya. Itu proses belajarnya seperti itu, sesimpel itu. Harus nunggu, ini berarti narasumbernya harus Kemdikbud nih. Aduh, sampai tahun 2000 kan kita manggilnya kapan gitu. Ya, benar. Punya kenalan nggak temen yang udah Dan harus di hotel ya kegiatannya. Harus di hotel, kalau kegiatan di hotel, saya pernah kegiatan di hotel, makanannya nggak cocok Bu, saya lebih seneng ini nasi goreng di hotel, nasi gorengnya beda. Ya, itu sih Bu Hitmi, Bu Sari, Bapak Ibu yang lain juga. Ini Bu Astuti-nya keluar. Gitu. Yes, kira-kira seperti itu Bapak Ibu. Yes. Silakan Bu Sari, ada lagi? Monggo. Enggak sih Pak, itu aja dulu. Mungkin yang lain. Silakan teman-teman, mungkin bisa. Bu Nur Aziza, Pak Ardi, mungkin boleh ya. Kita sepakati aja berapa hari nih nobarnya gitu, biar nanti kita nggak nunggu-nunggu lagi, karena kalau nunggu-nunggu ini kapan gitu kan. Jadi nanti Bu Hitmi disepakati dengan nama-namanya, apakah itu sudah fix, nanti kita akan usulkan ke ini. Jadi kita harapannya ini palingan Bapak Ibu bisa kemudian kita langsung bikin refleksi ya Pak Nu gitu. Jadi refleksi nobar atau guru Merdeka Belajar, langsung deh refleksi Merdeka Belajar NTB gitu. Iya. Jadi setelah Bapak Ibu menyelesaikan modul 2 itu, nanti kita bikin sesi lagi. Sama sesi adalah sesi refleksi tadi ya Bu Tuti ya. Di situ tuh kita coba refleksikan hasil Bapak Ibu belajar itu apa aja. Itu jadi sesi belajar. Kita akan undang Pak Ketua nanti. Dan bahkan ini Bu Tuti, model belajarnya teman-teman ini bisa dengan cara nanti
manggil teman-teman anggota setelah teman-teman melewati ini, anggota dipanggil bikin sesi. Undang, iya. Pak Ardi, silakan. Assalamualaikum. Waalaikumsalam, monggo Pak Ardi. Mohon maaf ini baru bisa kita terima kasih banyak atas kesempatannya. Silakan. Luar biasa sekali malam ini karena Pak Nuno sama Bu sudah memberikan kita arahan-arahan dan semoga nanti kita bisa mengikuti apa yang diberikan arahan oleh teman-teman dari pusat. Mungkin kedepannya kami masih butuh bimbingan mungkin timing yang tepat untuk kita laksanakan kegiatan itu. Nanti kita akan rembukan bersama dulu dengan tim daerah, baru nanti kita susun kegiatan-kegiatan selanjutnya. Itu mungkin terima kasih banyak. Nanti mungkin sambil koordinasi saja Pak Nuno. Jadi kami juga tetap insyaallah semangat ya dalam merubah mindset kita mengajar ini. Saya sangat bersyukur sekali untuk bergabung di kegiatan ini. Sangat terasa sekali ada perubahan semangat yang ingin kita giatkan untuk kemajuan pendidikan di negara kita. Ya, terima kasih banyak. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Amin. Semoga barokah untuk kita semuanya. Seru nih kalau udah ada gini dari Pak Ardi itu udah bikin tambah semangat aja Bu Tuti jadinya. Gitu. Oke, teman-teman silakan. Ada lagi kah yang mungkin bisa kita diskusikan gitu? Ya, semangat. Ditargetin buat refleksi gitu kan. Jadi kita punya timing. Jadi nggak ketika nanti Bu Hitmi nanya, Bu kita udah siap nih mau, ternyata jadwalnya kita udah bikin gitu ya Pak Nu. Tapi kita pengen ini tuh jadi skala prioritas gitu. Kayak kemarin hari Senin gitu ya, kita udah ketar-ketir gitu kalau jadi hari apa kemarin ya, kalau sempat jadi kita udah lagi di mana masing-masing nggak bisa kumpul gitu. Ya. Lagi ada agenda juga. Gitu. Kita menentukan timing kira-kira kapan kalau boleh sebut deadline kali ya. Teman-teman biar ada target menyelesaikan itu yang pertama. Yang kedua biar saya berarti juga bisa mengalokasikan waktu untuk berarti kalau seandainya kayak tadi tuh di Pekalongan tuh kita ketemu tadi sama teman-teman tuh mau jadi penggerak dan mereka mau menyelesaikan modul itu, ketemunya tadi siang, kemudian teman-teman itu ditargetkan disepakati tanggal 31. Tanggal 31 semua udah selesai. Malam ini malah udah pada ngirim sertifikat Bu Tuti. Aku udah selesai padahal 3 modul tuh ada nonton bareng, Guru Merdeka Belajar, sama satu lagi Pemimpin Merdeka Belajar. Pemimpin Merdeka Belajar. Teman-teman NTB bisa 2 dulu, MPMB-nya kita kasih nanti, tetap kita kasih modul. Tapi kita 2 dulu, setelah 2 itu gimana kalau hampir sama dengan Pekalongan tadi, kita sepakati tanggal 31 gimana. Jadi setelah itu aku Bu Tuti bisa menjadwalkan, berarti kalau 31 teman-teman udah selesai semua, tanggal berapa nih saya Bu Tuti dan manggil Pak Ketua untuk kita bikin sesi refleksi gitu. Lebih untuk kepentingan itu sih biar menjadwalkannya mudah. Saya sama Bu Tuti menjadwalkannya mudah. Gitu. Ada masukan silakan bisa di kolom chat, bisa disampaikan langsung. Kira-kira ini Bu Hitmi nih nulis. Setuju. Gitu Bu. Jadi Bu Hitmi kan bilang nih, insya Allah gitu ya, BPP harus paham dulu, harus belajar dulu, baru berbagi ke anggota. Jadi kita belajarnya sambil jalan Bu, gitu. Kalau kita nunggu, aku belajar dulu ya, gitu, aku nyimak dulu ya, itu nggak akan jadi nanti. Tapi sambil jalan kita belajar kok. Kami juga di sini juga belajar dari Bapak dan Ibu, melihat semangatnya. Jujur excited banget ketika kenal Bu Sari, langsung saya japri gitu, dapat lihat nomor gitu. Udah langsung yuk kita meeting. Itu tuh sesuatu yang bikin saya merasa lebih jadi sehat gitu. Saya jadi ketemu orang-orang senusantara, saya nggak pernah kepikiran bahwa bakalan punya temen dari NTB gitu tuh, sesuatu deh buat saya gitu. Nah ini yuk kita barengan Bapak Ibu belajar ya seperti yang disampaikan Pak Nuno, tanggal 31 gitu ya selesai. Ini kan di grup udah saya kirim. Nanti nggak harus duduk diam begitu, kita sambil di mana gitu, diangsur-angsur juga boleh kok Bapak Ibu gitu kan, 2 aktivitas dulu, nanti sambil
olahraga di rumah gitu ya kan, kalau saya sepeda di rumah juga bisa ngelihat gitu apa sih gitu maksudnya gitu ya. Aktivitas yang tidak menulis gitu itu masih bisa kita lakukan dengan nyambi sih, kalau ibu-ibu bisa sambil pencet mesin cuci gitu atau sambil goreng. Nah, Bisa banget. beberapa aktivitasnya itu kan nonton video gitu ya, Iya, Bu. benar gitu. Kita bisa sambil disambi gitu. Oh, ini nonton video, aku setel videonya sambil sambil ini dengerin gitu, sambil lihat Iya, videonya. benar. Mungkin sambil masak telur gitu kalau ibu-ibu. Nah, itu dia Iya, gitu kan. Nggak mengganggu banget. dan fleksibel. Gitu. Itu Silakan Pak Ardi. bisa di apa namanya disepakati agar nanti setelah ini selesai aku sama Bu Tuti langsung menjadwalkan, oke berarti tanggal ini kita bisa bikin sesi refleksi nih untuk NTB. Gitu. Kita malah pengen begitu selesai refleksi, SK sudah ada, kemudian Bapak Ibu sambil jalan juga ngerjain modul PMB, nanti kita kasihkan ya Pak Nu. Jadi nggak akan kita buru-buru gitu, nggak. Jadi kita pelan-pelan sambil jalan. Nah, nanti setelahnya akan ada orientasi, kalau Bapak dan Ibu sudah dilantik, akan ada orientasi bagaimana menyusun program, apa sih yang akan saya lakukan gitu. Jadi jangan sekarang Bapak dan Ibu, kalau sekarang semuanya sih bingung. Gitu-gitu kaget nanti karena udah banyak aktivitas Bapak dan Ibu, tiba-tiba di sini diajak Bu Hidmi kerjaannya langsung numpuk gitu ya Bu Hidmi ya. Bun, tanya Bun. Silakan. Kode beasiswanya masih bisa nggak ya? Apa Bu? Kalau Saya beasiswa Bu Tuti. kode beasiswa tidak tersedia. Bu Yang Hidmi, mana? teman-teman untuk dua modul yang nonton bareng dan Guru Merdeka Belajar nggak perlu pakai beasiswa, itu udah digratisin untuk semua orang. Oh gitu ya. Ya, untuk yang 2 modul itu bebas. Itu bisa Yang obrolan live itu kan? Oh, kalau yang obrolan live itu kan per tanggal dia Bu. Oh gitu. Iya. Biasanya kode vouchernya itu per tanggal. Jadi makanya kalau saya tuh kalau udah dapet kode-kode voucher gitu, saya ambil dulu. Saya klik dulu, maksudnya kita ambil dulu barangnya, ngerjainnya kapan aja, simpen aja dulu di situ. Jadi kalau ada waktu, langsung oh ya aku belum buka sekolahmu nih, udah 2 hari gitu-gitu. Biasanya saya suka buka gitu, jadi nyambi-nyambi, dengerin videonya sambil ngetik juga kerjaan yang lain. Itu bisa disambi soalnya. Nanti kalau ada yang lupa, nah minimal kita ketika lupa kita udah punya di arsip gitu, sudah ada bahan untuk kita baca lagi gitu. Nanti kalau yang PMB itu udah digratisin yang satu ya Pak Nu. Udah. Jadi nanti setelah ini selesai bisa dilanjutin lagi ke PMB, Pemimpin Merdeka Belajar. Gitu. Bisa juga dilanjutin lagi belajarnya gitu. Tenang Bapak Ibu, kalau untuk program sekolahmu kita ada guru-guru yang mau, nanti Bapak Ibu bisa bekerja sama dengan dinas, itu ada 6 modul yang digratisin Bapak dan Ibu. Ya, karena sekolahmu pada dasarnya kan itu bisnis Bu, artinya dia itu startup bisnis untuk belajar gitu. Tentunya pasti ada biaya-biaya kalau mau ngakses banyak kontennya mereka, tapi untuk konten-konten di Komunitas Guru Belajar Nusantara itu banyak juga yang digratisin atau dapat voucher seperti Bu tadi bilang. Nanti ada satu kesempatan, ada voucher modul ini, ayo ambil aja voucher itu, kita ikut belajar gitu. Jadi itulah serunya belajar barengan, karena ketemu teman seperjalanan jadi jaringan, jadi akhirnya infonya cepat gitu. Jadi kayak gitu kira-kira. Gimana kalau tanggal 31 terlalu cepat nggak kira-kira teman-teman Bu Hidmi dan kawan-kawan kalau tanggal 31? Assalamualaikum. Silakan Pak Ardi, Waalaikumsalam. Silakan. Tanggal 31 Januari ya? 31 Oh, 31 Desember. Ya. Kan cuma 2 modul, Pak. Mungkin saya kurang connect dari tadi ya. Kalau mungkin menurut saya 31 Desember karena lagi beberapa hari ini, jadi agak mepet waktunya. Mohon supaya kita dikasih waktu lagi untuk beberapa, maksudnya mungkin agak mundur supaya ada persiapan juga untuk kita. Boleh. Ya, mungkin seperti itu kalau dari saya. Ya, terima Ardi kasih. Pak Ardi ada masukan nggak tanggal berapa kira-kira? Tanggal 2. Tanggal 2. Setelah gajian. Udah bagus itu.
Ada tanggal bagus. Kalau tanggal 2 itu berarti dari hari ini berarti Hari ada Minggu. Tanggal Hari 2 setelah tahun baru. Iya, ya Bu Sari setelah bakar-bakaran gitu. Iya, mohon izin artinya gini. eh, liburnya ngerjain modul. Iya. Iya. Dan Oh, itu liburnya tetap belajar. banyak. Dan yang kedua gini, Bapak Ibu jangan terpantang karena saya bukan seperti lagi ngomong sama murid waktu saya belum memahami Merdeka Belajar dulu, pokoknya tanggal sekian gitu. Enggak. Artinya gini, kita sepakati contoh tanggal 2 gitu. Tanggal 2 kok nanti teman-teman ada yang masih belum dan seterusnya. Kita yang penting refleksi nanti gitu. Jadi tanggal 2 itu apa? Saya belum karena memang kebetulan ini hal yang baru saya lakukan biar itu nggak terjadi lagi. Apa sih? Kita pakai kayak gitu. Itu nggak ada masalah gitu. Ya, jadi yang penting kita bisa mulai dulu, kita coba belajar Ya, belajar menyepakati sesuatu gitu. Setelah itu kalau seandainya kesepakatan, Pak. dari kesepakatan kita tuh ada yang mungkin kelewat, kan kita nggak tahu juga. Kita Iya. pikir 4 hari kayaknya bisa lah. Ternyata 4 hari itu tiba-tiba dapat bonus jalan-jalan ke Italia gitu. Mau ngapain lagi kan susah nih harus jalan-jalan gitu. Contoh gitu. Itu kan kita nggak Jauh pernah tahu. kali, Pak, Italia. Cuma kalau 2 modul itu cuma 1,5 jam ya Pak Nur? Nah, ya kalau tadi dicoba ketemu langsung itu tadi 1,5 jam. Padahal itu banyak juga guru-guru yang bisa dikatakan mungkin udah usianya udah lumayan lanjut. Kalau yang muda-muda itu cepat benar kalau tadi itu. Kalau yang muda-muda itu. Ya, jadi itulah kira-kira. Jadi teman-teman silakan tapi disesuaikan aja, kita sepakati aja. Karena beda juga mungkin nanti di Pekalongan seperti apa, di NTB beda juga dan itu ada masalah. Iya benar-benar. Yang penting kita pakai 3 ciri guru Merdeka Belajar. 1, Bapak Ibu tahu kenapa Bapak Ibu harus menyelesaikan modul ini, Bapak Ibu tahu tujuannya. Jadi tahu tujuan belajar Bapak Ibu itu apa. Itu 1. Yang kedua, cara. Merdeka terhadap cara. Bapak Ibu tahu setelah saya tahu tujuan belajar ini, berarti cara saya untuk menempuh ini itu gimana untuk komitmen terhadap tujuan tadi. Jadi silakan dicari caranya. Setiap orang punya cara masing-masing. Seperti tadi Bu Tuti bilang kalau ibu-ibu mungkin sambil mencet mesin cuci, kalau bapak-bapak mungkin sambil lihat-lihat YouTube, dengerin musik dan seterusnya sambil itu juga it's okay, nggak ada masalah gitu. Itu cara Merdeka terhadap cara. Dan yang ketiga itu refleksi. Itu ciri yang ketiga. Jadi ketika Bapak Ibu udah pakai 3 ciri guru Merdeka Belajar yang kita junjung di komunitas guru belajar Nusantara, ya insya Allah nanti proses belajarnya lebih enak gitu. Nanti seperti itu tadi kita sepakati oke tanggal 2 yuk gitu. Tanggal 2 kemudian tanggal 2 nanti kita di grup, yuk siapa aja yang belum, siapa aja yang udah. Yang belum nanti kita refleksi aja gitu. Ya belum karena ini dan seterusnya gitu. Bukan beralasan beda tapi refleksi. Berarti refleksi beda sama dengan alasan adalah ketika kita refleksi, kita sambil ngasih tahu nanti besok biar ini nggak terulang, saya harus ini. Nah itu refleksi. Kira-kira seperti itu Bapak Ibu. Gitu. Tip. Gitu. Gimana kalau kita sepakat tanggal 2 dulu untuk sementara, gitu. Sambil nanti kita coba, gitu. Dan nanti seterusnya kita refleksikan lagi. Gitu Bapak Ibu. Bisakah disepakati? Bu Komang silakan. Bu Komang udah nyalain mikrofon tuh sama Pak Ardi. Silakan. Iya. Insya Allah siap. Oke. Kita coba. Jadi mungkin semangat. Ya, kita coba dulu. Sejauh mana kita bisa mampu sampai tanggal 2 nanti. Nah, ya, siap. Benar. Ya, Bu Dwi juga fix tanggal 2. Bu Komang juga Bu Komang, silakan Bu Komang. Terima kasih. Ternyata akhir tahun ini banyak sekali PR saya, begitu mantap ini. Karena kemarin jadi narasumber Dupak dan PK Guru sampai jam 11:30, terus tadi ada 3 kegiatan, pulang langsung mandi, hanya makan terus duduk di depan laptop. Besok ada 3 lagi kegiatan yang harus saya kelarkan gitu. Jadi mungkin untuk ini kami harus kumpul dulu lah, yang NTB dulu mungkin untuk ya karena satu saya belum paham, belum buka link itu pertama, kedua katanya harus buat akun dulu. Mata sudah ngantuk sebenarnya. Terus akhir tahun ini namanya liburan
sama Iya. keluarga. Saya fokus ke keluarga saja dulu sampai tanggal 3 di samping tugas-tugas sekolah dan karena apa namanya ya awal tahun baru. apa namanya harus saya namanya jadi narasumber PK guru ya kita harus buat PK guru juga dan Iya. dan laporan Benar SKP semua kegiatan yang harus Ya. saya selesaikan kayak begitu. Karena tanggal 5 kami SKP untuk sekolah itu harus sudah nyetor ke kepala dinas. Jadi laporan-laporan kegiatan selama setahun itu harus saya ketik dan seterusnya harus lengkap kayak gitu. Karena kami sebagai narasumber ya harus memberi contoh kayak ini loh contohnya kayak ini. Maaf sekali. Jadi mungkin di pertengahan bulan lah saya mampu di bulan Januari itu setelah kami yang NTB ini ketemu di samping menyelesaikan tugas kami yang maaf sekali yang bersifat intern karena kami guru itu harus mempunyai refleksi diri di akhir tahun pertama menyelesaikan PK guru, kedua SKP kita dengan segala laporannya harus selesai karena tanggal 3 Januari kita masuk itu harus sudah siap istilahnya silaturahmi sama teman-teman sama kepala sekolah dan SKP itu harus siap kayak begitu. Maaf sekali jadi harus saya mana yang istilahnya program duluan yang harus kita yang duluan istilahnya kita janjikan harus selesaikan tepat waktu kayak gitu seperti saya tidak berani janji kalau tidak berani menepati kayak begitu. Jadi maaf sekali mungkin janji saya di pertengahan bulan Januari setelah kami buat RPP, setelah SKP kami pasti mengadakan pembuatan RPP untuk semester depan dan membuat program-program apa ya RAPBS lah dalam arti anggaran rencana kerja untuk diri sendiri apa yang kami harus perbuat lengkapi administrasi untuk mendukung pembelajaran di sekolah itu yang utama. Kedua di samping itu ya sambil buka-buka inilah bagaimana kita berinovasi selanjutnya dengan Merdeka Belajar ini. Mungkin itu dari saya, maaf sekali, bukan saya istilahnya mengulur waktu, bukan, tapi lebih baik sambil pelan-pelan pelajari, sambil jalan gitu, daripada kita cepat-cepat, nanti kasihan. Kalau bagi saya, pas libur itu ya betul-betul libur, saya nikmati sama anak-anak. Mau kemana? Tak bilang gitu, apalagi suami swasta, jadi saya yang harus istilahnya menyesuaikan diri karena betul. libur itu untuk keluarga. Di sampingnya pertemuan sedikit yang bersifat temu-temu kayak pendidik kayak begini. Makasih. Oke, terima kasih Bu Komang. Mohon izin Bu Tuti dan teman-teman semua. Enggak ada masalah ketika mungkin teman-teman harus menyesuaikan jadwal sendiri, enggak ada masalah. Bagi teman-teman yang bisa menyesuaikan tanggal 2 juga it's okay, enggak apa-apa. Jadi artinya yang penting nanti kita saling mendukung bersama-sama gitu. Kita saling memahami bahwa setiap orang berbeda kesibukan dan seterusnya. Gak ada masalah. Yang penting proses belajar itu tetap berlangsung gitu. Terima kasih Ibu Komang malah udah memberi. Udah dikonfirmasi ya. Gitu malah lebih enak gitu. Jadi akhirnya benar. Nanti kita bisa saling udah bisa memahami dari awal. Thank you. Siap. Gitu teman-teman. Mungkin kita coba tanggal 2 termasuk nanti Bu Komang juga kita nggak tahu, siapa tahu di sela-selanya sejam selesai itu juga bisa. Tapi kalaupun tanggal 2 belum itu juga teman-teman monggo ya, nggak ada masalah. Benar banget ya. Itu ya teman-teman. Yes. Oke. Ada lagi Bapak Ibu, ini udah malam banget ya di situ di Wita ya kayaknya ya. Udah jam 10, Bu Komang aja udah ngantuk. Ada 25 berarti udah jam 10 ini. Udah jam 10 di sana. Yes, kayaknya nggak efektif juga kalau kita harus lanjutin sampai malam banget gitu Bu Tuti. Iya, benar. Malam ini kayaknya kita ini dulu, kita stop dulu.
sambil mungkin diindep sama teman-teman apa aja yang udah kita tadi diskusikan, beberapa informasi yang mungkin udah diserap oleh teman-teman, dan selanjutnya kita nanti obrolkan lagi di grup, kita ramaikan grup ya, kita ramaikan teman-teman. Dari proses belajar Bapak Ibu, kalau udah nemu sertifikat munculin di situ untuk seru-seruan, kita seru-seruan. Gitu Bu Tuti dari saya. Oke, sip. Gitu. Yes. Bu Tuti ada tambahan? Cukup? Nggak ada. Oke. Sip, kalau ada dari saya pun cukup. Bu Hitmi, apakah mau ditutup dari Bu Hitmi? Silakan Bu Hitmi. Ya, Bu Hitminya kayaknya seperti masih lumayan jauh gini dari gadget. Gitu. Maka dari itu mungkin saya mohon izin Bapak Ibu, tadi juga dari Bu Sari diserahkan ke saya untuk awal gitu. Maka dari itu saya mohon izin untuk menutup pertemuan hari ini. Terima kasih sudah diberi kesempatan saya dan Bu Tuti belajar di NTB. Teman-teman jangan pernah ragu, jangan pernah sungkan untuk menyampaikan segala hal, dari tantangan, dari hambatan, sampai apapun, sekecil apapun yang perlu dirayakan, yuk kita rayakan di grup bersama-sama. Termasuk pencapaian, saya udah bisa bikin akun di sekolahmu, itu perlu kita rayakan bareng-bareng. Karena itu adalah salah satu cara kita belajar gitu. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Lanjut nonton bola kita. Iya, mau nonton bola. Ayo. Terima kasih Bu Komang, Pak Ardi, Bu Aziza dan kawan-kawan. Bapak Ibu, Pak Yamin. Terima kasih banyak. Selamat malam, selamat istirahat. Betul-betul Iya. Nonton bola. Terima kasih. Izin pamit. Silakan. Sama-sama Ibu. Yuk. Izin pamit teman-teman.